61 Bab 61, 9 naga kembali menjadi satu. Untuk memurnikan ramuan spiritual terbaik, umumnya paling baik menggunakan tungku alkimia berkualitas tinggi. Namun, Lu Chen hanya memiliki tungku alkimia tingkat menengah di tangannya. Agar tungku itu tidak meledak, ia harus menyegelnya dengan api jiwa, yang membuat pemurnian obat menjadi sedikit sulit. Dia berhasil memurnikan 10 tungku berturut-turut, dengan 9 pil pada tiap tungku, dan masing-masing memiliki kualitas terbaik. Namun, Lu Chen telah menghabiskan banyak energi dan tidak dapat menahannya lagi. Chen Yuanliang juga memurnikan 10 tungku berturut-turut, tetapi ke-10 tungku itu meledak. Seluruh tubuhnya menjadi hitam. Sekilas, dia tampak seperti penambang batu bara. Lu Chen merasa sedikit tertekan. Jika ledakan terus berlanjut seperti ini, semua tungku di Akademi Alkimia akan meledak cepat atau lambat, dan Chen Yuanliang mungkin akan menjadi gila. Aku akan mengajarimu cara menyegel tungku dengan api sungguhan. Lu Chen kemudian mengajarkan Chen Yuanliang teknik menyegel tungku api jiwa. Tentu saja, api jiwa dan api sejati memiliki tingkatan yang berbeda, sehingga metode penyegelan tungku juga berbeda. Akan tetapi, melihat Chen Yuanliang dalam kondisi menyedihkan dan bernafsu ingin menang, bagaimana Lu Chen bisa tahan? Dia tidak punya pilihan selain mencoba yang terbaik dan menggunakan api jiwa untuk menyegel tungku. Apakah itu akan berhasil atau tidak tergantung pada keberuntungan Chen Yuanliang. 1 jam kemudian, Lu Chen meninggalkan Akademi Alkimia dan langsung menuju gerbang luar. Setelah beberapa penyelidikan, Zhang Chengbin akhirnya ditemukan di kebun sayur. Namun, situasi Zhang Chengbin tidak terlalu baik. Dia diganggu oleh beberapa murid luar dan jatuh ke tanah karena dipukuli. Tingkat kultivasi para pengikut sekte luar berada di antara tingkat pertama dan ke-6 dari alam Yuan sejati, dan mereka yang berada di tingkat ke-7 dari alam Yuan sejati telah memasuki sekte dalam. Zhang Chengbin hanya berada di alam esensi sejati tingkat kedua, dan termasuk kelas bawah di sekte luar, jadi ditindas adalah hal yang biasa. Berhenti, Lu Chen berteriak keras, amarahnya membumbung tinggi ke langit, dia tidak bisa menahan napas dan langsung meledak. Dialah yang membawa Zhang Chengbin ke sini. Bagaimana dia bisa mentolerir dia diganggu? Oh, ini dia orang yang suka ikut campur. Mengurusi urusan orang lain biasanya tidak berakhir baik. Wah, siapa namamu? Kenapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Murid-murid luar itu menyerah pada Zhang Chengbin dan berbalik ke arah Lu Chen dengan tatapan tidak bersahabat. Meskipun Lu Chen adalah murid sekte dalam, kultivasinya hanya pada tingkat kelima dari alam Yuan sejati. Di antara murid sekte luar, yang memiliki kultivasi tertinggi berada pada tingkat ke-6 dari alam Yuan sejati, dan yang lainnya berada pada tingkat kelima dari alam Yuan sejati. Bagaimana mereka bisa menganggap serius Lu Chen? Namaku Lu Chen, murid sekte dalam. Lu Chen mendengus, tetapi tidak terburu-buru menyerang. Dia memperkenalkan dirinya dan menggunakan sopan santun sebelum menggunakan kekerasan. Pengikut sekte dalam, apakah ada pengikut di sekte dalam yang berada di tingkat kelima alam esensi sejati? Haha, apakah kamu yakin kamu di sini untuk mengolok-olokku? Saya yakin dia datang ke sini untuk mati. Murid-murid luar itu tertawa terbahak-bahak hingga mereka terjatuh. Lu Chen sangat terkenal di sekte dalam, tetapi di sekte luar, tidak banyak orang yang pernah melihat Lu Chen. Tiba-tiba, seorang murid luar teringat sesuatu dan berkata, tunggu, sepertinya aku pernah mendengar nama Lu Chen. Apakah kamu menggunakan 9 pil Zenyuan bermutu tinggi untuk membeli pedang yang tidak berguna? Lalu apa? Lu Chen tidak menunjukkan emosi di permukaan, tetapi dia mengutuk dalam hatinya. Baru 1 malam dan masalah ini telah menyebar ke sekte luar. Efisiensi macam apa ini? Sun Song sungguh orang yang tidak jujur, dia punya keuntungan tapi masih bertindak tidak tahu terima kasih. Jadi, kamu adalah ikan di dalam air. Pil Zenyuan bermutu tinggi, 9 buah. Kau benar-benar orang kaya, orang yang punya banyak uang. Apakah kamu masih ingin membeli besi tua? Aku punya beberapa pedang dan senjata rusak. Aku akan menjualnya kepadamu dengan harga lebih rendah. Murid-murid luar itu tertawa terbahak-bahak, sampai mereka tidak dapat menegakkan punggungnya. Tertawalah sebanyak yang kau bisa, atau kau tidak akan bisa tertawa lagi. Lu Chen juga tertawa, tetapi tawanya sedikit menyeramkan, dan ada sedikit kemarahan dalam tawanya. Kau sombong sekali. Jika tanganmu tidak cukup kuat, aku akan menjepitmu ke tanah dan menggosokmu. Murid luar terkemuka tersenyum muram, mengulurkan tangannya, dan tiba-tiba menamparkan Lu Chen. Sebuah jejak telapak tangan terlempar keluar, melintasi udara dan bersiul, dengan kekuatan 70.000 pon. Ini adalah serangan kekuatan penuh dari seorang prajurit di tingkat ke-6 alam Yuan sejati. Namun, kekuatan tingkat ke-6 alam Yuan sejati tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Lu Chen. Lu Chen tidak menggunakan seni bela diri apapun, dan bahkan terlalu malas untuk menggunakan serangan jarak jauh. Dia hanya meraih telapak tangan itu dengan tangan kosong dan menghancurkannya hingga berkeping-keping. Apa? Murid luar itu terkejut dan segera mengedipkan mata pada kedua kaki tangannya, ayo berkumpul dan pukul dia sampai mati.
Ketiga murid luar menyerang Lu Chen secara bersamaan, dengan jejak telapak tangan, jejak tinju dan jejak kaki datang ke arahnya satu demi satu. Lu Chen mematahkan serangan orang-orang itu dengan lambaian tangannya, kemudian sosoknya melesat dan muncul di depan orang-orang itu. Bang bang bang, 3 tamparan keras. Ketiga murid luar belum bereaksi dan langsung dipukuli hingga pusing dan tergeletak di tanah. Saudara-saudara, dia sendirian. Kita bertiga, mari kita lawan 3 orang. Mari kita bekerja sama dan menghajarnya habis-habisan. Murid luar yang memimpin berteriak, dan menyerang balik Lu Chen bersama 2 orang lainnya. Mereka tidak menggunakan serangan jarak jauh, tetapi langsung mengayunkan tinju dan kaki mereka untuk menyerang Lu Chen dari jarak dekat. 3 lawan 1, kan? Lu Chen mencibir dan meninju 1 orang. Bekerja bersama, ya, yang satu menendang yang lain. Kau akan menghajarku habis-habisan, kan? Lalu ia mencengkeram murid terluar yang berada di depan dan menamparnya satu persatu hingga gigi orang itu copot dan ia pun menangis memanggil orang tuanya. Tiba-tiba, aura kuat turun dan mengunci Lu Chen. Seseorang menyerang dari belakang. Lu Chen tanpa sadar mengarahkan punggung tangannya dan menembakkan jari Yan yang kedua di belakangnya. Dengan menunjuknya dengan jari, ruang bergetar, dan sebuah sidik jari kecil membelah udara, menimbulkan suara angin pecah yang tajam dan menusuk, membuat orang-orang gemetar ketakutan. Di udara, sebuah jejak telapak tangan datang ke arahnya dan dia langsung terkena jejak itu. Wah, jejak telapak tangan runtuh dan energi sebenarnya melonjak. Sidik jarinya masih utuh, jadi lanjutkan serangan dengan langsung menargetkan orang yang menyerang Anda secara tiba-tiba. Telapak batu, pria itu merasakan kekuatan sidik jari itu dan merasa ngeri. Dia melawan dengan sekuat tenaga dan menamparkan dengan telapak tangannya. Kekuatan telapak tangan itu sebesar 300.000 pon, dan juga membawa api sungguhan yang berkobar, membakar ruang, seperti batu besar yang menyala-nyala, menghantam sidik jari dengan keras. Ledakan, sidik jari itu hancur oleh serangan telapak tangan, dan energi sejati yang hilang membentuk hembusan udara yang menyapu ke segala arah. Pria itu juga terpesona oleh kekuatan sidik jari tersebut dan terjatuh beberapa kaki jauhnya. Kamu hanya berada di level kelima dari alam Yuan sejati, tetapi kekuatanmu lebih dari 300.000 jin. Siapa kamu? Pria itu bangkit dari tanah dengan darah di sudut mulutnya. Dia menatap punggung Lu Chen dengan tatapan ngeri. Lu Chen berbalik, masih memegang murid luar yang telah dipukuli menjadi babi di tangannya. Ya, itu kamu, Lu Chen. Pria itu melihat wajah Lu Chen dengan jelas dan tiba-tiba menyadari. Apakah Anda seorang murid batiniah? Lu Chen juga melihat orang itu dengan jelas. Dia tidak mengenalinya, tetapi dia tampak familiar. Telapak tangan pria itu mengerahkan kekuatan sebesar 300.000 pon, dan Lu Chen tahu apa tingkat kultivasinya, setengah langkah ke alam spiritual. Banbu Bualing adalah murid sekte dalam, tetapi dia tidak tinggal di lereng gunung. Sebaliknya, dia tinggal di puncak gunung bersama para tetua sekte dalam. Dia tidak banyak berinteraksi dengan murid sekte dalam biasa pada hari kerja. Lu Chen baru berada di sekte Feixia selama beberapa hari, jadi tentu saja dia tidak mengenal orang ini. Lu Chen tidak mengenal orang ini, tetapi pihak lain mengenalnya. Dia sangat menonjol di sekte dalam sehingga mustahil baginya untuk tidak mengenalnya. Pada awalnya, Lu Chen melawan 9 orang sendirian dan mengalahkan Lai Xiang dan yang lainnya. Orang ini menyaksikan pertarungan di tempat. Ya, aku biasanya berlatih di pegunungan dan jarang turun untuk jalan-jalan. Wajar saja kalau junior brother Lu Chen tidak melihatku. Pria itu tersenyum, tanpa rasa permusuhan. Beranikah dia bersikap bermusuhan? Kalaupun ada, Anda harus menelannya hidup-hidup. Lu Chen adalah orang aneh dengan bakat terburuk dan kekuatan bertarung terkuat dalam sejarah sekte Feixia. Itu juga merupakan pertama kalinya dalam sejarah bahwa seseorang dihargai oleh master sekte segera setelah ia memasuki sekte tersebut. Itu juga merupakan pertama kalinya dalam sejarah bahwa dia seorang diri menghidupkan kembali Feixia dan Yuan, yang sedang dalam kondisi goyah. Tidak peduli dalam aspek mana, dia tidak bisa mengalahkan Lu Chen. 62 bab 62 harus diserahkan. Dia sepupuku, aku baru saja datang dan melihatnya dipukuli. Karena putus asa, aku mengambil tindakan. Pria itu menunjuk murid luar di tangan Lu Chen dan berkata sambil tersenyum, aku tidak menyangka itu adalah junior brother Lu Chen. Kesalahpahaman yang sangat besar, jika sepupuku menyinggung junior brother, aku akan menghukumnya dengan keras. Dia memukuli temanku. Lu Chen melirik Zhang Chengdin yang tergeletak di tanah dan berkata dengan ringan. Mengapa kamu memukul temannya? Wajah lelaki itu berubah dan dia bertanya kepada murid luar itu dengan tegas. Aku. Murid luar itu terkejut dan takut, dia tergagap, tidak dapat berkata apa-apa. Beraninya dia berkata kalau dia hanya bosan dan datang menemui Zhang Chengdin untuk memukulinya demi bersenang-senang. Aku apa? Lu Chen menatapnya dengan dingin dan berkata, jika kamu punya sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Jika kamu tidak mengatakannya, aku akan membuatmu menderita. Sepupu, tolonglah aku. Murid luar itu bahkan meminta bantuan orang itu.
Baiklah, aku mengerti. Pria itu mendengus dingin. Apakah dia tidak tahu orang macam apa sepupunya itu? Zhang Chengbin yang tengah terbaring di tanah, hanya berada di tingkat kedua alam Yuan sejati, dan jelas merupakan pendatang baru yang baru saja memasuki alam tersebut. Sepupunya menindas pendatang baru, lalu ditangkap dan dipukuli oleh Lu Chen. Dia benar-benar pantas mendapatkannya. Adik Lu Chen, serahkan saja padaku. Aku jamin dia tidak akan bisa bangun dari tempat tidur selama 10 hari. Pria itu berkata dengan serius. Lu Chen tidak banyak bicara. Dia hanya melempar murid luar itu, lalu membantu Zhang Chengbin berdiri dan pergi. Sepupu, untung saja kau datang, kalau tidak aku akan dalam masalah. Murid luar itu menghela napas lega dan memaksakan senyum di wajahnya yang bengkak seperti kepala babi. Aku di sini, keadaanmu lebih buruk lagi. Cahaya yang ganas bersinar di mata lelaki itu, dan dia berkata, tahukah kau siapa yang telah kau sakiti? Dia orang aneh dengan kekuatan bertarung yang tidak normal. Aku tidak berani menyakitinya, tetapi kau benar-benar memukul temannya. Kau benar-benar tidak tahu bagaimana cara menulis kata kematian. Tapi dia sudah pergi. Saya berjanji akan menghukummu dengan berat. Kamu harus mendekam di penjara selama 10 hari. Sepupu, apa yang sedang kamu lakukan? Saya tahu betapa seriusnya situasi saat saya mengambil tindakan. Jika Lu Chen mengambil tindakan, akan sulit untuk mengatakannya. Lelaki itu menunjuk ke arah dua orang murid terluar lainnya dan berteriak, kalian, dan kalian, kemarilah, 3 orang, berbarislah dalam satu baris. Sepupu, jangan. Saudaraku, ampuni nyawaku. Saudaraku, bersikaplah lembut. Teriakan panik meminta belas kasihan terdengar satu demi satu. Tetapi yang menanggapinya adalah suara pukulan dan tendangan. Kemudian, jeritan beberapa orang yang menangis memanggil orang tua mereka bergema di langit dan bumi. Gerbang luar, di sebuah gudang, Zhang Chengbin beristirahat sejenak dan merasa jauh lebih baik. Luka yang dialami Zhang Chengbin tidak serius, hanya luka ringan saja, tidak serius. Di sisi lain, Lu Chen merasa sedikit menyesal. Keahliannya dalam alkimia telah mencapai puncak, tetapi dia tidak dapat menemukan pil penyembuh apapun padanya. Itu tidak dapat diterima. Saya akan meluangkan waktu untuk menyempurnakan sejumlah pil yang diperlukan untuk bersiap menghadapi segala kemungkinan. Perawatanmu sungguh buruk. Lu Chen mengerutkan kening. Gubuk ini kecil dan sempit, dengan angin di mana-mana. Dingin di musim dingin dan hangat di musim panas. Itu benar-benar bukan tempat tinggal bagi manusia. Semua murid luar adalah sama, dan mereka semua tinggal di tempat yang sama. Kata Zhang Chengbin, ngomong-ngomong, apa yang kamu lakukan di kebun sayur? Bekerja di kebun sayur, para pendatang baru melakukan pekerjaan berat dan melelahkan, dan diganggu oleh para murid lama. Zhang Chengbin menghela nafas dan berkata, banyak pendatang baru tidak tahan dengan kesulitan dan secara sukarela mengundurkan diri dari sekte Feixia. Bagaimana denganmu? Aku tidak akan pergi. Akhirnya aku berhasil masuk ke Wumen. Tidak peduli seberapa sulitnya, aku akan bertahan sampai aku memenuhi syarat untuk memasuki gerbang dalam. Kata Zhang Chengbin, bagus, ambisius. Lu Chen mengangguk tanda setuju, lalu berkata, namun, kamu sudah agak tua, aku khawatir aku tidak punya banyak waktu untukmu. Sekalipun waktunya hampir habis, aku tidak akan menyerah. Zhang Chengbin berkata dengan ekspresi penuh tekad. Lu Chen memikirkannya. Kali ini dia datang menemui Zhang Chengbin hanya untuk melihat bagaimana keadaan Zhang Chengbin di sekte luar. Dia tidak menyangka perlakuan di sekte luar akan seburuk itu. Dia memutuskan untuk membantu Zhang Chengbin lagi, jadi dia berkata, ganti pakaian bersih dan ikuti aku ke puncak utama. Puncak utama, di sanalah master sekte tinggal. Bolehkah aku pergi ke sana? Zhang Chengbin tercengang. Mampu. Lu Chen berbalik dan berjalan keluar. Zhang Chengbin buru-buru mengganti pakaiannya dan mengikutinya keluar. Memang tidak sembarangan orang bisa memasuki puncak utama. Belum lagi murid luar, bahkan murid dalam pun tidak bisa masuk, tetapi Lu Chen adalah kasus khusus. Zhang Chengbin mengikuti Lu Chen seolah-olah dia berada di ruang kosong. Para murid yang menjaga berbagai pos pemeriksaan membiarkan Lu Chen lewat begitu mereka melihatnya datang, bahkan tanpa mengajukan pertanyaan apapun. Lu Chen melakukannya dengan sangat baik di sekte Feixia. Beginilah yang dirasakan Zhang Chengbin sepanjang perjalanan. Ketika mereka tiba di gerbang aula guru, para pengawal menghentikan mereka. Ketua sekte dan para tetua sedang rapat. Kalian tidak boleh masuk. Beritahukan kepada pemimpin sekte bahwa aku punya sesuatu yang penting untuk disampaikan kepadanya secara pribadi. Lu Chen berkata pada penjaga itu. Tentu saja Lu Chen tahu bahwa pimpinan puncak sedang rapat. Sebelumnya, seseorang telah memberitahu Chen Yuanliang untuk menghadiri rapat guna membahas masalah Feixia dan Yuan, tetapi Chen Yuanliang sedang sibuk memurnikan pil dan tidak punya waktu untuk berpartisipasi. Chen Yuanliang tidak datang, tetapi Lu Chen datang. Ini adalah kesempatan langka bagi begitu banyak eksekutif puncak untuk berkumpul bersama, dan ini adalah waktu yang tepat untuk menamparkan wajahnya. Setelah beberapa saat, penjaga keluar dan membiarkan Lu Chen masuk.
Di dalam aula master, Miao Yan duduk di kursi ketua sekte, jauh di atas orang lain. Di kedua sisi bagian bawah, puluhan tetua sedang duduk. Di kedua sisi di bawah, berdiri puluhan murid sejati, tetapi Waner tidak ada di antara mereka. Lu Chen, kita sedang rapat. Apakah ada hal penting yang harus kamu sampaikan kepadaku saat ini? Miao Yan bertanya. Lu Chen, jika kamu tidak bisa menghasilkan sesuatu yang penting, aku akan menghukummu. Penatua Fang juga mengambil kesempatan untuk berbicara. Para tetua lainnya mengangguk dan setuju dengan tetua Fang. Manajemen puncak sedang mengadakan rapat untuk membahas masalah penting, dan kamu, seorang pengikut sekte dalam, datang ke sini untuk ikut campur. Apakah kamu sanggup dihukum? Zhang Chengbin. Lu Chen melambaikan tangannya dan Zhang Chengbin muncul dari belakang sambil membawa sebuah kotak brokat di tangannya. Kotak brokat dibuka, aroma ramuan memenuhi udara, dan 90 pil gemuk dan bulat muncul di depan mata. Ramuan spiritual kelas atas. Mata semua orang terbelalak. Bahkan Miao Yan pun tercengang. Sekte Feixia tidak kaya, dan mereka tidak memiliki banyak pil hualing, dan kualitasnya juga tidak tinggi. Sedangkan untuk gaji bulanan, murid sejati biasa hanya punya 2 pil spiritual tingkat rendah, sedangkan tetua biasa punya 4. Hanya master sekte, tetua penting, dan murid sejati paling menjanjikan yang memenuhi syarat untuk mendapatkan pil spiritual tingkat menengah, dan maksimal setiap orang hanya bisa mendapatkan 2 pil. Dia bahkan tidak mampu membeli ramuan bermutu tinggi, apalagi yang kualitasnya terbaik. Apa konsep ramuan bermutu tinggi? Itulah konsep tentang potensi obat. Khasiat obat-obatan tingkat menengah adalah 10 kali lipat khasiat obat-obatan tingkat rendah, khasiat obat-obatan tingkat tinggi adalah 10 kali lipat khasiat obat-obatan tingkat menengah, dan khasiat obat-obatan tingkat atas adalah 10 kali lipat khasiat obat-obatan tingkat tinggi. Bisa dibayangkan bahwa perbedaan manfaat antara ramuan bermutu tinggi dan ramuan di bawah mutu terbaik sangatlah besar. Hal ini terlihat jelas sekilas. Jika ramuan spiritual kelas atas itu ditinggalkan di luar, itu pasti akan menimbulkan kehebohan. Belum lagi perebutan panik di antara berbagai kekuatan untuk mendapatkannya, saya khawatir keluarga kerajaan juga akan datang untuk membelinya. Untuk sesaat, semua orang terkejut. Tetua Fang sangat terkejut hingga dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dari mana kamu mendapatkan begitu banyak pil spiritual bermutu tinggi? Miao Yan bertanya dengan heran. Itu disempurnakan di Akademi Alkimia. Perkataan Lu Chen singkat dan langsung ke intinya. Hanya ada dia dan Chen Yuanliang di Akademi Alkimia, jadi sisanya terserah mereka untuk membayangkannya. Mungkinkah Master Chen yang membuatnya? Itu pasti dibuat oleh Tuan Chen. Jadi, alkemis Chen telah dipromosikan dan keterampilan alkimianya telah meningkat. Ini benar-benar berkah bagi sekte Feixia kita. Semua orang di tempat kejadian membicarakannya, mengira bahwa Chen Yuanliang lah yang menyempurnakannya, dan mengabaikan Lu Chen. Meskipun Lu Chen adalah seorang alkemis, dia tidak mengenakan jubah alkimia, dan tidak ada seorang pun yang pernah melihatnya membuat pil, jadi tidak seorang pun akan memikirkan Lu Chen. Lu Chen sama sekali tidak peduli dengan hal ini. Tidak masalah siapa yang memurnikannya. Yang penting adalah siapa yang berhak mendistribusikan pil tersebut. Lu Chen, apa yang kamu bawa memang penting. Sebaiknya kita tunda pertemuan ini. Wajah cantik Miao Yan dipenuhi dengan kegembiraan yang tak dapat disembunyikan. Pil spiritual bermutu tinggi jumlahnya sedikit dan tidak dapat dibeli sama sekali. Membagikan 90 pil spiritual bermutu tinggi ini akan membantu sekelompok tetua dan murid sejati untuk meningkatkan kultivasi mereka. Kumpulan pil ini harus diserahkan, kata tetua Fang. 63 bab 63, berjuang demi pil. Pil yang disempurnakan oleh Akademi Pil Feixia aslinya adalah barang milik sekte Feixia. Lu Chen mengalihkan pandangannya dan menatap tetua Fang, lalu bertanya sambil tersenyum, bolehkah aku bertanya kepada tetua Fang, kepada siapa lagi kita harus menyerahkannya? Ke pemerintah provinsi, atau ke ibu kota kekaisaran? Penatua Fang tercekik dan tak bisa berkata apa-apa. Terdengar tawa di tempat kejadian. Apa yang dikatakan oleh tetua Fang sungguh tidak perlu. Feixia dan Yuan bertanggung jawab atas ramuan. Jika ramuan perlu diserahkan, ramuan itu harus diserahkan kepada Dan Yuan. Mungkinkah ramuan itu harus diserahkan kepadamu, tetua Fang? Jujur saja, 90 pil transformasi spiritual bermutu tinggi ini dibuat khusus. Aku memberikannya sebagai hadiah. Lu Chen melirik semua orang yang hadir dan berkata, pemimpin sekte telah mempromosikanku, dan tetua Pan telah mengakuiku. Aku masih muda dan bodoh, tetapi aku tahu bagaimana cara membalas budi. Aku merasa bersalah jika tidak membalas budi. Lu Chen tidak memberi kesempatan kepada orang lain untuk menyela, dia berbalik dan memberi perintah, Zhang Chengbin, cepat berikan 30 keping kepada ketua sekte. Zhang Chengbin segera mengeluarkan 30 pil spiritual bermutu tinggi dan mengangkatnya dengan kedua tangan. Berikan pada Penatua Pan 20 lagi. Zhang Chengbin juga memilih 20 pil spiritual bermutu tinggi dan memberikannya kepada Pan Qingyan. Saya tidak pernah menyangka akan mendapat kehormatan ini.
Pan Qingyan menerima pil itu dan tampak sangat bersemangat. Dia telah terjebak di level keempat alam transformasi spiritual selama bertahun-tahun dan tidak mengalami kemajuan apapun. Sekarang dengan bantuan 20 pil transformasi spiritual kelas atas, dia mungkin dapat menembus hambatan tersebut. Masih ada 40 pil lagi. Kepada siapa kau akan memberikannya? Penatua Fang bertanya. Saya ingin memberikannya kepada kalian, tetapi jumlahnya tidak cukup untuk semua orang. Mereka yang tidak mendapatkannya akan merasa tidak senang, jadi mari kita bicarakan nanti. Lu Chen tersenyum tipis dan memberi isyarat kepada Zhang Chengbin untuk menyimpan pil yang tersisa. Jika kita menyempurnakan batch berikutnya, kita akan punya cukup banyak untuk dibagikan. Penatua Fang segera menyarankan. Penatua Fang, Anda sangat mudah diajak bicara. Ini adalah pil pengubah roh kelas atas. Bahan-bahannya sangat berharga dan proses pemurniannya sangat rumit. Itu membutuhkan kesatuan energi dan roh manusia. Itu bukan sesuatu yang bisa Anda lakukan begitu saja. Apakah Anda pikir semudah itu dan siapapun dapat membuat pil hanya dengan memakannya beberapa suap? Apa perlunya seorang ahli pil? Lu Chen mencibir dan berkata, menyempurnakan pil spiritual kelas atas ini telah menghabiskan terlalu banyak energi Institut Alkimia. Dalam jangka pendek, Institut Alkimia akan fokus pada pil spiritual kelas menengah arus utama dan tidak akan lagi memurnikan pil spiritual kelas atas. Kalau begitu, kamu harus membagi pil yang tersisa. Kamu belum berada di tahap transformasi spiritual, jadi akan sia-sia jika kamu menyimpannya di tanganmu. Tetua Fang berkata cepat lagi. Lu Chen berbicara omong kosong, tidak bisakah dia melihatnya? Tapi lalu kenapa? Menghadapi Chen Yuanliang, bukankah ini hanya mengundang masalah? Chen Yuanliang hanya mengikuti jejak Lu Chen dan bahkan memberikan pil Hualing kelas atas kepada Lu Chen. Bagaimana dia bisa membantu orang luar? Yang dapat kita lakukan sekarang adalah membujuk Lu Chen untuk membagi pil tersebut sebanyak mungkin. Sebagai ketua tetua sekte dalam, dia seharusnya mendapat bagian. Masa simpan pil ini sangat panjang, jadi tetua Fang tidak perlu mengkhawatirkannya. Lu Chen tersenyum dan berkata, 40 pil transformasi spiritual kelas atas ini harus dibagi cepat atau lambat, tetapi aku belum memutuskan kepada siapa akan memberikannya. Baiklah, biar aku kembali dan memikirkannya perlahan-lahan. Setelah sekitar 1 tahun, aku akan memikirkannya dengan matang. Penatua Fang merasa seperti tercekik dan tercekik. Para tetua dan murid sejati lainnya semuanya memiliki ekspresi aneh di wajah mereka, ingin tertawa tetapi tidak berani. Semua orang yang hadir adalah orang-orang pintar, dan semua orang dapat melihat bahwa Lu Chen datang untuk memamerkan ramuan itu dengan maksud untuk menargetkan tetua Fang. Pada saat ini, banyak tetua sangat menyesali keputusan mereka. Mereka adalah tetua yang bertanggung jawab atas setiap akademi dan mereka telah menolak masuknya Lu Chen. Jika aku tahu hal ini akan terjadi, aku tidak akan mendengarkan omong kosong tetua Fang dan tidak akan mencekik leher Lu Chen. Sekarang, kekuasaan untuk mendistribusikan ramuan itu ada di tangan Lu Chen. Lu Chen dapat mencekik siapapun yang dia inginkan dan membalas dendam pada siapapun yang dia inginkan. Terlebih lagi, Lu Chen sangat licik. Dia menyuap pemimpin sekte dan tetua Pan pada kesempatan pertama dan mengatur semuanya dengan benar. Bahkan jika mereka memiliki pendapat tentang Lu Chen, mereka tidak bisa mendapatkan dukungan dari pemimpin sekte dan tetua Pan. Baiklah, semuanya lanjutkan rapatnya. Aku pergi dulu. Melihat bahwa tujuannya telah tercapai, Lu Chen menarik Zhang Chengbin keluar dan berkata sambil berjalan, Zhang Chengbin, aku sangat sibuk akhir-akhir ini, jadi aku akan menitipkan pil spiritual bermutu tinggi ini kepadamu untuk disimpan dengan aman. Di masa mendatang, kamu dapat memberikannya kepada siapapun yang memperlakukanmu dengan baik. Begitu kata-kata ini diucapkan, banyak penatua menjadi aktif. Anak ini, dia tidak begitu pandai dalam hal ini. Miao Yan terkekeh, tahu bahwa pertemuan itu tidak dapat dilanjutkan. Lu Chen masih memiliki 40 pil spiritual kelas atas di tangannya, jadi mengapa para tetua itu masih punya pikiran untuk mengadakan pertemuan? Terlebih lagi, Lu Chen membawa seorang murid luar, dan secara khusus memanggil nama murid luar itu, dan memberikan ramuan itu kepada murid luar itu untuk disimpan dengan aman. Bahkan orang yang buta pun dapat melihat bahwa Lu Chen ingin mempromosikan murid luar itu. Diperkirakan saat ini banyak tetua yang tengah berencana mengincar murid luar tersebut. Ramuan spiritual tingkat atas memang bagus, tetapi sayangnya jumlah orangnya terlalu banyak dan persediaannya terlalu sedikit. Itu tergantung pada siapa yang memiliki kemampuan untuk mengesankan Lu Chen atau murid luar itu. Miao Yan mengumumkan penutupan pertemuan, hanya menyisakan beberapa murid sejati di tingkat kedua alam transformasi roh. Mereka adalah yang terbaik dari Sekte Feixia dan merupakan target pelatihan utama. Akan tetapi, mereka tidak mampu bersaing dengan para tetua dan mendapatkan ramuan bermutu tinggi dari Lu Chen. Jadi, Miao Yan mengeluarkan setengah dari pil spiritual tingkat atas dan membagikannya kepada mereka. Di luar aula utama, sosok-sosok terbang keluar satu demi satu dan bergegas berlari menuruni gunung. Ketika aku berlari ke kaki gunung, aku akhirnya melihat punggung Lu Chen.
Lu Chen, aku adalah ketua-tetua Institut Urusan Internal. Institut Alkimia akan segera dibuka. Bahan-bahan obat, bahan-bahan, dan barang-barang terkait alkimia lainnya dari Institut Urusan Internal harus diserahkan ke Institut Alkimia. Aku harap kamu bisa datang ke Institut Urusan Internal saat kamu punya waktu luang untuk membahas penyerahan ini. Lu Chen, aku adalah tetua akademi. Aku di sini untuk memberitahumu bahwa larangan itu telah dicabut. Kau dapat memasuki akademi dan membaca buku sebanyak-banyaknya. Lu Chen, aku adalah tetua Akademi Keterampilan Tempur. Selamat datang di Akademi Keterampilan Tempur untuk mempelajari keterampilan tempur. Lu Chen, pengadilan Gong menyambutmu. Lu Chen, datanglah ke toko perlengkapanku dan ambil apapun yang kamu suka. Suara-suara terdengar satu demi satu. Satu persatu para tetua muncul di samping Lu Chen, berbicara dengan lembut dan tersenyum manis, semuanya berusaha menyenangkan Lu Chen. Sekelompok orang yang hanya mengikuti angin. Tetua Fang mendengus dingin, dengan ekspresi meremehkan. Kita mengubah sikap kita sesuai dengan situasi, jadi siapakah kamu? Seseorang berkata dengan tidak puas. Benar sekali, kamu sangat tampan, mengapa kamu mengikutiku? Kata orang lain dengan nada sinis. Pada saat ini, semua tetua agak jijik dengan tetua lainnya. Ramuan spiritual tingkat atas, hebat bukan? Banyak orang yang belum pernah melihat ramuan dengan kualitas setinggi itu sepanjang hidup mereka, apalagi memilikinya. Para tetua ini telah terjebak di wilayah mereka terlalu lama, dan mereka berharap dapat menerobos hambatan itu dengan meminum beberapa pil spiritual bermutu tinggi. 40 pil spiritual bermutu tinggi ada di depan Anda. Ini adalah godaan besar dan kesempatan langka. Seperti kata pepatah, seni bela diri harus diperjuangkan, dan ini bukan omong kosong belaka. Di hadapan kepentingan yang lebih besar, siapa yang peduli dengan wajah lama mereka? Saya tidak akan berdebat denganmu. Penatua Fang berbalik dan tidak pergi. Sebaliknya, dia menarik Zhang Chengbin ke samping dan berkata dengan senyum lebar, saya melihat bahwa Anda memiliki struktur tubuh yang unik dan pasti seorang jenius seni bela diri. Akan sia-sia jika tetap tinggal di sekte luar. Apakah Anda tertarik untuk bergabung dengan sekte dalam? Mendengar ini, seluruh tubuh Zhang Chengbin membeku dan dia tidak dapat bereaksi. Oh tidak, aku lupa tentang Zhang Chengbin. Fang Tua sangat jahat. Dia membuat tipuan ke arah timur dan menyerang ke arah barat, lalu langsung menuju Zhang Chengbin. Zhang Chengbin, apakah kamu tertarik untuk datang ke Akademi Keterampilan Tempur? Perlakuannya jelas tidak lebih buruk dari sekte dalam, dan kamu dapat memilih keterampilan tempur apapun yang kamu inginkan. Zhang Chengbin, Akademi dengan hangat menyambut Anda. Zhang Chengbin, aku adalah ketua-tetua sekte luar. Kau tidak bisa meninggalkan sekte luar. Sekte luar membutuhkanmu. Para tetua terbangun dan bergegas untuk memperjuangkan Zhang Chengbin. Lu Chen yang tadi dikelilingi bintang-bintang, tiba-tiba berubah menjadi seorang pria kesepian, hanyut terbawa angin, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. 64 bab 64, menebas langit. Lu Chen pergi, meninggalkan Zhang Chengbin sendirian untuk diperebutkan oleh sekawanan serigala. Tidak peduli siapapun yang dipilih Zhang Chengbin, dia pasti akan memiliki masa depan yang cerah dan tidak akan menderita lagi. Dia menggunakan ramuan itu untuk menamparkan wajah para tetua ini dengan keras dan membantu Zhang Chengbin pada saat yang sama. Lu Chen merasa puas dengan hasil ini. Setelah kembali ke Institut Alkimia, Lu Chen mengunci diri di rumah dan mencari ingatannya tentang alkimia. Setelah beberapa jam, ia telah memilah banyak resep pil. Di samping resep-resep untuk pengobatan, ada pula pil penghilang karat, pil saripati peledak, pil kekuatan kasar, pil petir surgawi, pil pembangkit pikiran, pil pengusir roh jahat, pil kebingungan, pil gatal-gatal, bahkan ada juga pil racun, pil detoksifikasi, dan resep-resep aneh dan khusus lainnya. Itu semua adalah obat penting untuk pembunuhan, pembakaran, dan segala jenis niat jahat. Lu Chen membuat daftar panjang ramuan obat dan memberikannya kepada Chen Yuanliang untuk disiapkan. Chen Yuanliang menemukan banyak ramuan obat sesuai dengan daftar, tetapi beberapa bahan alkimia terlalu khusus dan tidak tersedia di Institut Alkimia. Lu Chen tidak peduli dengan hal itu. Dia hanya akan membuat pil menggunakan bahan obat apapun yang tersedia. Jika dia tidak bisa membuat pil, dia akan mencari bahannya nanti. Pil pertama yang disempurnakan Lu Chen adalah pil penghilang karat. Dia menyukai ketajaman pisau yang tidak berguna itu dan ingin menghilangkan karat pada pisau itu untuk melihat apakah dia bisa mengubahnya menjadi pedang yang berharga. Entah sudah berapa tahun sejak pedang tak berguna itu berkarat. Karat pada pedang itu setebal beberapa inci. Pil penghilang karat biasa tidak dapat menghilangkannya. Hanya pil penghilang karat terbaik yang dapat digunakan. Kesulitan dalam memurnikan pil penghilang karat kualitas terbaik sudah besar, dan tanpa tungku pil yang lebih baik, hal itu akan menjadi lebih sulit lagi. Setelah 3 kali gagal membuat pil, Lu Chen akhirnya berhasil menyempurnakan 1 pil. Selain itu, di antara 9 pil pengubah karat, hanya 1 yang bermutu tinggi. Pil jenis ini digunakan untuk melarutkan karat dan tidak dapat dimakan. 1 pil saja sudah cukup. Ambil seember air dan taburkan pil penghilang karat bermutu tinggi ke dalamnya.
Setelah ramuan itu meleleh, Lu Chen mencelupkan pisau bekas itu ke dalam air, membiarkan air yang mengandung kekuatan obat itu melelehkan karat secara perlahan. Setelah 1 jam, ember itu pecah dan karat pun lengkap. Karat pada pisau itu mencair, menampakkan pisau besar yang mengilap. Bilahnya tajam, cahayanya berkilauan, dan aura pedangnya memikat. Apakah ini senjata tempur kelas atas? Lu Chen mengambil pedang itu dan terkejut saat mengetahui bahwa setelah karatnya dihilangkan, pedang itu menjadi beberapa kali lebih berat, setidaknya 1000 pon. Dia mengangkat pedang dan menyuntikkan aliran energi sejati ke dalamnya. Energi pedang itu langsung melonjak beberapa kaki dan langsung menembus atap. Lu Chen terkejut sekaligus senang. Dia jarang menggunakan senjata, tetapi dia juga tahu karakteristik prajurit tempur. Senjata tempur ini lebih tajam dan lebih kuat dari senjata biasa, dan dapat menembus esensi sejati jika digunakan dalam jarak dekat. Pedang lebar ini tidak hanya memiliki karakteristik prajurit tempur, tetapi juga sangat berat dan dapat menghasilkan energi pedang, yang merupakan tingkat yang tidak dapat dicapai oleh prajurit tempur. Ini bukan prajurit tempur, tetapi prajurit spiritual tingkat tinggi. Jika pedang ini dijual, pasti akan menimbulkan kegilaan dan langsung menghancurkan seluruh dinasti Yongming. Karena tidak ada berita tentang munculnya prajurit spiritual di dinasti Yongming. 9 pil Zenyuan kualitas terbaik ditukar dengan senjata spiritual, sungguh nilai yang luar biasa. Jika Sun Song tahu bahwa pedang yang dibuang itu telah berubah menjadi senjata spiritual, dia mungkin akan sangat menyesalinya hingga dia akan membenturkan kepalanya ke dinding. Dengan senjata spiritual di tangan, dunia ini milikku. Lu Chen begitu gembira hingga dia sedikit terbawa suasana. Awalnya, dia tidak berencana untuk berlatih senjata dan keterampilan tempur secepat itu, tetapi sekarang dia tidak punya pilihan selain berlatih. Membiarkan senjata spiritual itu menganggur adalah tindakan yang tidak bermoral. Ada banyak ingatan tidak lengkap yang berguna tentang senjata dan keterampilan tempur. Akan tetapi, tidak banyak keterampilan bertarung pedang, dan hanya 3 yang dapat dipraktikkan, Heaven Slashing, Four Thunder Styles, dan Wind Wave Blade. 4 gaya guntur dan pedang gelombang angin merupakan keterampilan tempur tingkat bumi, dan mereka kekurangan bagian kedua, jadi nilainya rata-rata. Potong langit, teknik pedang tingkat atas dari peringkat surgawi adalah keterampilan tempur tingkat atas. Tidak memiliki sepertiga terakhir dan sangat berharga. Lagi pula, ini adalah keterampilan tempur tingkat surgawi yang hanya ada dalam legenda, dan dinasti Yongming bahkan tidak memiliki keterampilan tempur tingkat duniawi, jadi siapa yang tahu apakah ada yang seperti itu di luar dunia sekuler. Asal kamu melatih 2/3 pertama dengan baik, itu akan cukup untuk menghancurkan orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Itu kamu. Ketika Lu Chen membuka memori tentang keterampilan bertarung ini, garis besar keterampilan itu segera memasuki pikirannya. Potong langit, totalnya ada 9 potongan. Setiap tebasan sungguh menggemparkan. Setiap tebasan lebih kuat dari tebasan sebelumnya. Tebasan ke-9 adalah yang paling mengerikan, mampu membelah langit dan menghancurkan dunia. Sayang sekali 3 potongan terakhir hilang dan tidak bisa dipraktikkan. Metode kultivasi Zantian adalah proses unik energi sejati yang mengalir melalui meridian bela diri. Proses setiap tebasan berbeda, dan kekuatan setiap tebasan ditentukan oleh meridian bela diri. Semakin kuat urat nadi bela dirinya, semakin besar pula kekuatannya. Tanpa urat nadi bela diri, kau tak punya peluang membunuh langit. Tebasan pertama menggunakan 1 urat bela diri, tebasan kedua menggunakan 2, dan tebasan ketiga menggunakan 3. Dan sebagainya. Semakin jauh Anda maju dalam latihan Anda, semakin banyak meridian bela diri yang Anda aktifkan, dan semakin besar kesulitannya. Melihat ini, wajah Lu Chen menjadi gelap. Dia hanya punya 1 urat bela diri, bukankah itu berarti dia hanya bisa menggunakan tebasan pertama sepanjang hidupnya? Jika memang begitu, aku tidak punya pilihan lain selain melepaskan kemampuan sihir ini. Namun, dia mengira bahwa dia sedang berlatih 9 naga kembali ke 1 seni. Ketika dia berlatih sampai tingkat tertentu, dia akan membangkitkan urat bela diri kedua, dan bahkan yang ketiga dan keempat. Jika 9 naga kembali ke 1 seni dipraktikkan hingga sempurna, seseorang akan memiliki 9 urat bela diri, dan dapat menggunakannya bahkan jika 9 tebasan langit telah lengkap. Jika Zantian tidak absen di 3 jurus terakhir, itu akan menjadi jurus bertarung yang khusus ditujukan untuk teknik 9 naga kembali ke 1. Dia membuka metode latihan tebasan pertama dan dengan cepat menghafal metode mental tebasan pertama dan rute spesifik energi sejati yang mengalir melalui meridian bela diri. Zantian adalah teknik bertarung pedang yang unik. Tidak ada gerakan khusus dalam teknik ini. Intinya hanya 1 kata, tebas. Kelihatannya sederhana, kasar dan tidak punya otak. Namun faktanya tidak demikian. Setiap serangan Zantian memiliki kekuatan yang menghancurkan. Justru karena kekuatannya yang mengerikan itu, tidak diperlukan gerakan khusus apapun, hanya ayunan pedang saja tidak akan membuat siapapun tak terkalahkan. Lu Chen meninggalkan rumah, berjalan keluar, dan berlatih tebasan langit yang pertama. Dia mengangkat pedang tinggi-tinggi, mengambil napas dalam-dalam,
mengedarkan keterampilan mentalnya, dan membiarkan energi sejatinya mengalir melalui vena naga api, yang langsung meningkat beberapa kali lipat. Dalam sekejap mata, energi sejati mengalir keluar dari Flame Dragon Pulse, langsung mencapai lengan, dan disuntikkan ke dalam bilah pedang. Pada saat ini, pedang spiritual itu bersinar terang, energi pedang melesat lurus ke langit, dan bilah pedangnya berdengung dengan sendirinya. Memotong, dengan sekali tebasan pedang, angin dan awan tiba-tiba berubah, pasir dan batu beterbangan, dan kemanapun energi pedang itu pergi, kehidupan terkoyak, rumput layu dan pohon-pohon tumbang. Ledakan, sebuah batu besi hitam besar yang beratnya ratusan ribu pon terpotong-potong hanya dengan satu serangan. Namun, wajah Lu Chen pucat, dia memegang pisau untuk menopang dirinya sendiri, dan dia gemetar, tetapi tidak ada jejak kegembiraan di wajahnya. Kekuatan pisau ini berada di luar imajinasi dan perkiraan. Tetapi pukulan ini menguras tenaga aslinya, menguras kekuatan fisiknya, dan melampaui batasnya. Saat itu, ia merasa lemah di sekujur tubuh dan kesulitan berjalan. Bahkan untuk kembali ke rumah pun menjadi sangat sulit. Zantian, kekuatannya tidak normal, tetapi kekuatan mengonsumsi Zhen Yuan juga tidak normal. Lu Chen menghela napas, menyimpan pedangnya, duduk bersila, dan mengatur napasnya di tempat. Namun, energi spiritual Gunung Feixia telah dihisapnya sebelumnya dan perlahan pulih. Di mana ada cukup energi spiritual baginya untuk pulih. Untungnya, Chaos Pearl masih memiliki 180 pil energi spiritual bermutu tinggi, dan sekaranglah saatnya untuk menggunakannya. Setelah menelan pil energi spiritual bermutu tinggi, pil itu berubah menjadi aliran energi spiritual yang sangat murni dan agung, yang segera diserap oleh vena naga api dan diubah menjadi esensi sejati. Akan tetapi, energi spiritual dari pil energi spiritual bermutu tinggi terbatas, dan esensi sejati yang dikonversi masih jauh dari cukup. Lu Chen terus meminum pil itu, satu demi satu, hampir tanpa henti. Hanya dalam waktu setengah batang dupa, 30 pil energi spiritual tingkat atas telah dikonsumsi, dan energi sejatinya akhirnya pulih. Pil energi spiritual bermutu tinggi mengandung energi spiritual terkompresi yang sangat murni dan kuat. Rata-rata orang membutuhkan waktu setidaknya 10 hari untuk menyerap satu pil. Jika Anda mengonsumsi satu pil lagi selama periode ini, Anda pasti tidak akan mampu mencernanya. Dan Lu Chen. Kalau ada yang melihat Lu Chen memakan pil energi spiritual kualitas terbaik sebagai makanan, mereka pasti akan ketakutan setengah mati. Kalau orang lain, setelah meminum begitu banyak pil energi spiritual bermutu tinggi sekaligus, mereka pasti sudah meledak dan mati sejak lama. 65 Bab 65 Matahari terbit dari barat. Selama beberapa hari, Lu Chen tidak keluar. Dia tinggal di kediamannya, mengutak-atik berbagai jenis ramuan. Selama periode ini, saya juga berlatih teknik pembunuh surga 2 kali. Setiap kali dia mengayunkan pedangnya, dia akan kelelahan dan telah menghabiskan banyak pil energi spiritual tingkat tinggi, sehingga hanya tersisa 100. Dia sangat tertekan. Bahan utama pil energi spiritual bermutu tinggi persediaannya terbatas. Di mana dia bisa mendapatkan batu energi spiritual? Setiap kali Anda memakannya, berarti satu pil berkurang. Tidak ada cara untuk mengisinya kembali. Tentu saja, berlatih 2 kali lagi akan membuatnya lebih mahir dan dia akan memiliki pemahaman tertentu tentang teknik pembunuh surga. Sekarang kekuatan tebasannya telah meningkat pesat dan lebih dahsyat. Hingga suatu hari, suara tawa Chen Yuanliang terdengar dari luar. Hahaha, guru, akhirnya aku berhasil memurnikan ramuan spiritual tingkat atas. Ketika Lu Chen membuka pintu, dia melihat Chen Yuanliang memegang tungku alkimia, dengan ekspresi puas di wajahnya dan senyum di wajahnya. Mengapa kamu begitu bahagia? Kamu baru saja berhasil. Apa lagi yang bisa membuatmu bahagia? Lu Chen memandang Chen Yuanliang dengan jijik. Metode penyegelan tungku yang diajarkannya memang layak, tetapi bakat orang ini dalam alkimia tidaklah bagus. Kalau tidak, dengan pengajarannya yang bergandengan tangan, dia seharusnya sudah berhasil sejak lama. Tuan, lihat, saya berhasil mendapatkan 5 sekaligus. Chen Yuanliang membuka tutup tungku sambil tersenyum. Di dalamnya terdapat 9 pil hualing, 5 kualitas terbaik, 2 kualitas atas, dan 2 kualitas menengah. Bagi Chen Yuanliang, hasil ini melampaui batas. Itu sangat bagus. Aku sangat beruntung. Lu Chen mengangguk, menegaskan keterampilan alkimia Chen Yuanliang, tetapi juga menegaskan keberuntungan Chen Yuanliang. Bagi seorang alkemis tanpa api jiwa, tingkat kegagalan saat menggunakan api sejati untuk memurnikan pil kelas 3 tingkat atas secara alami sangat tinggi. Bahkan jika ia berhasil, ia hanya dapat memurnikan satu pil. Chen Yuanliang berhasil mengenai 5 target sekaligus. Bukankah itu lebih karena keberuntungan atau hal lain? Guru benar, aku memang beruntung. Lihatlah jubah merahku. Chen Yuanliang masih tersenyum. Dia sama sekali tidak mempermasalahkan serangan Lu Chen. Dia menegakkan dadanya dan menunjuk ke arah dan paunya untuk ditunjukkan kepada Lu Chen. Oh, kamu telah dipromosikan. Baru saat itulah Lu Chen menyadari ada garis merah tambahan di jubah Chen Yuanliang, dan dia tidak bisa menahan perasaan sedikit terkejut.
Jubah alkimia Chen Yuanliang memiliki total 4 garis merah, mewakili alkemis tingkat keempat. Dan Pao adalah jubah ajaib yang terbuat dari bahan khusus yang dapat menunjukkan status pemakainya di dunia alkimia. Chen Yuanliang membuat terobosan dalam pencapaiannya dalam alkimia dan dipromosikan ke tingkat berikutnya. Jubah alkimia miliknya secara otomatis memperoleh pola ramuan lain, yang disinkronkan dengan peringkat pemiliknya. Terima kasih atas bimbinganmu yang tak kenal lelah, Guru. Kalau tidak, saya tidak akan mampu naik ke tingkat keempat dalam waktu 7 hari. Chen Yuanliang membungkuk dengan gembira, mengungkapkan rasa terima kasihnya yang tak terhingga kepada Lu Chen. Jika bukan karena dukungan Lu Chen, dia masih akan menjalankan balai alkimia kecil di kota Suangmu, dan masih menjadi alkemis kelas 1 tingkat rendah. Alkemis tingkat keempat berada pada tingkat menengah, dan keterampilan alkimia meningkat pesat. 7 hari. Oh, ngomong-ngomong, berapa hari lagi sampai taruhannya berakhir? Baru saat itulah Lu Chen teringat taruhan 7 hari yang dibuatnya dengan Lai Guang. Hari ini adalah hari ke-7. Cepat, asah pisaumu. Untuk apa kamu mengasah pisaumu? Potong bolanya. Ya, aku akan pergi dan menggilingnya sekarang juga. Sekelompok besar orang datang di luar gerbang Feixia. Lai Guang datang, dan Wu Kugong serta Sa Haifei juga datang. Para pemimpin puncak Feixiamen juga keluar untuk mencegah Lai Guang menantang mereka. Hubungan antara Sekte Feixia dan Lai Guang sangat buruk, dan Lai Guang mendapat dukungan dari Sekte Ziyun dan Sekte Suisa, jadi tidak ada jaminan bahwa dia tidak akan mengambil kesempatan untuk menimbulkan masalah. Miao Yan tidak mengusir Lai Xiang, melainkan menahannya di dalam pintu, sebenarnya, untuk membuat Lai Guang takut bertindak gegabah. Lai Guang juga sangat tertekan. Dia mengirim orang untuk memberitahu Lai Xiang beberapa kali, memintanya untuk mundur dari Feixiamen. Tanpa diduga, Lai Xiang menolak untuk pergi apapun yang terjadi, mengatakan bahwa dia telah menempati posisi yang baik dan sedang menunggu urat nadi naga bawah tanah untuk bangkit. Vena naga bawah tanah, apakah semudah itu untuk terbangun? Di antara 99 kota di Dengzhou, hanya kota Dengzhou yang memiliki satu urat nadi naga. Istana gubernur dibangun di atas urat naga itu dan dijaga hingga hari ini. Jika nadi naga Sekte Feixia benar-benar akan bangkit, itu seharusnya mengguncang Dengzhou. Bagaimana mungkin Lai Guang tidak mengetahuinya? Lai Guang merasa ragu, apakah karena Feixiamen merahasiakan masalah ini sehingga orang luar tidak mengetahuinya. Dia menyampaikan berita itu kepada gubernur, yang juga terkejut tetapi masih skeptis. Di mana Lu Chen? Tidak berani keluar. Lai Guang melihat kiri dan kanan tetapi tidak melihat Lu Chen, jadi dia menanyai Miao Yan. Seseorang telah pergi untuk memberitahu dia. Dia akan segera tiba. Mohon tunggu sebentar, Tuan. Miao Yan menanggapi dengan tenang, lalu berbisik kepada para tetua termasuk Pan Qingyan, saya bertemu dengan Master Chen kemarin, dia masih di level ketiga. Lu Chen belum menciptakan keajaiban, jadi dia pasti kalah. Namun, Lu Chen adalah kandidat yang ditunjuk oleh Sekte Xuantian, dan dia sangat penting. Kami di Sekte Feixia harus memastikan bahwa dia tidak terluka. Tuan, apakah Anda akan gagal membayar utang Anda? Jika demikian, hal ini sama sekali tidak diperbolehkan. Benar sekali, kita harus mengakui kekalahan dan menerima konsekuensinya. Jika kita membantu Lu Chen untuk melunasi utangnya, kita pasti akan ditertawakan oleh dunia. Bagaimana Sekte Feixia akan mendapatkan pijakan di dunia seni bela diri di masa depan? Lu Chen memulai permainan judi ini. Dia mencari masalah, tetapi dia ingin kita membayarnya. Ini benar-benar tidak masuk akal. Setiap orang punya tanggung jawabnya masing-masing. Lu Chen akan bertanggung jawab atas masalah yang ditimbulkannya. Jika dia kalah, ya dia kalah. Dia harus memotong apa yang perlu dipotong. Dia tidak akan mati karena luka-luka itu, jadi mengapa kita harus peduli padanya? Banyak tetua menyatakan ketidakpuasan mereka dan menolak membantu Lu Chen. Miao Yan menatap para tetua yang marah dan benar-benar kehilangan kesabarannya. Beberapa hari yang lalu, orang-orang tua ini masih mengejar Lu Chen untuk menjilatnya, tetapi sekarang mereka telah berubah secara drastis. Pada akhirnya, ini semua tentang kepentingan. Mereka tidak mendapat manfaat apapun dari Lu Chen, bahkan pil spiritual kelas atas pun tidak, dan mereka hampir berubah menjadi wanita yang penuh dendam. Rumah Pil Agung, Sekte Awan Ungu, dan Sekte Pasir Pecah telah bekerja sama untuk menindas Sekte Feixia kita. Aku tidak bisa menerima ini. Pan Qingyan berbicara dengan nada dingin, jika Lu Chen kalah nanti, aku akan maju untuk melindunginya. Aku akan mengajarinya cara melunasi utangnya. Jika ada yang menertawakanku, maka mereka hanya bisa menertawakanku, Pan Qingyan. Semuanya, jangan lupa bahwa Sekte Feixia kita kekurangan banyak sumber daya dan sulit untuk berkembang. Terobosan kita terletak pada Lu Chen. Begitu dia memasuki Sekte Xuantian, kesulitan kita akan terpecahkan. Tetua Fang juga angkat bicara, membela Lu Chen. Jadi, Lu Chen tidak boleh disakiti. Aku akan maju dan mendukung Lu Chen. Paling buruk, kita bisa bertengkar lagi dengan Wu Kugong dan yang lainnya. Dengan adanya ketua sekte di sini, apa yang kita takutkan?
Dua tetua agung Sekte Feixia mendukung keputusan Miao Yan, dan tetua lainnya tidak mengatakan apapun. Jika pihak lain ingin memulai perang, maka mereka akan memulai perang. Meskipun demikian, ada sedikit banyak rasa jijik di mata para tetua ketika mereka memandang tetua Fang. Penatua Fang tidak setuju, mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan mengabaikan segala penghinaan. Hah, tetua Fang benar-benar bersedia bertarung demi murid kecil sepertiku. Apakah matahari terbit dari barat? Terdengar suara mengejek. Lu Chen berjalan keluar dari kerumunan, memegang dagunya dengan ekspresi bingung di wajahnya, dan mendatangi tetua Fang. Lu Chen tidak bisa mengerti. Tetua Fang berpikiran sempit dan selalu menyimpan dendam padanya. Selama dia dalam kesulitan, akan menjadi tanda hati nurani jika dia tidak menambah penghinaan atas luka. Bagaimana mungkin dia bisa maju untuk membantunya? Hei, Lu Chen, lihat apa yang kau katakan, matahari terbit dari barat. Kau benar-benar tidak mengerti maksudku. Tetua Fang tidak marah, tetapi wajahnya menjadi serius dan berkata dengan serius, saya adalah ketua tetua Sekte Dalam. Sudah sewajarnya bagi saya untuk melindungi murid-murid Sekte Dalam. Jika tidak, saya akan lalai dalam menjalankan tugas. Lu Chen sedikit bingung, apa yang sedang terjadi? Apakah Penatua Fang salah minum obat? Atau aku belum bangun? Menatap sekelilingnya, Lu Chen terkejut mendapati Zhang Chengbin juga ada di sana. Sebagai murid luar, saya tidak memenuhi syarat untuk mengikuti para penatua, kecuali... Apa yang sedang terjadi? Lu Chen bertanya dengan suara rendah. Saya mengikuti tetua Fang dan telah memasuki gerbang dalam. Zhang Chengbin menanggapi dengan cepat, dengan ekspresi gembira di wajahnya. 66 bab 66 hentikan itu. Lu Chen benar-benar tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Kamu tidak mengikuti begitu banyak tetua, tetapi memilih untuk mengikuti tetua Fang. Apakah kamu sengaja menentangku? Namun, setelah dipikir-pikir kembali, Lu Chen merasa lega. Zhang Chengbin selama ini tinggal di sekte luar, dan mungkin tidak tahu bahwa ia memiliki konflik dengan tetua Fang. Kalau tidak, dengan karakter Zhang Chengbin, ia tidak akan memilih tetua Fang. Bagaimana dia memperlakukanmu? Seperti para murid yang telah mencapai alam transformasi spiritual setengah langkah, aku akan tinggal di puncak gunung gerbang bagian dalam. Aku akan terdaftar sebagai bibit kunci yang harus dikultivasi hingga aku menjadi murid sejati. Mendengar ini, mata Lu Chen berbinar dan dia mengangguk. Perlakuan ini cukup tinggi. Tetua Fang memang sedikit pelit, tetapi kekuatannya termasuk yang terbaik di Sekte Feixia. Zhang Chengbin punya masa depan yang cerah jika dia mengikutinya. Manfaat apa yang dia inginkan? Pil transformasi spiritual bermutu tinggi. Berapa banyak yang kamu berikan? Semuanya, anak yang hilang. Lu Chen menghela nafas, Zhang Chengbin terlalu jujur, begitu jujurnya sampai-sampai dia terlihat bodoh. Ini bukan pil transformasi roh biasa, ini adalah pil transformasi roh bermutu tinggi yang tidak dapat dibeli di luar dan merupakan godaan mematikan bagi para pejuang di alam transformasi roh. Bagaimana Anda bisa memberikan semuanya? Memberikan setengahnya saja sudah cukup, dan yang setengahnya lagi dapat dipegang di tangan untuk menggugah selera tetua Fang, sehingga Anda dapat berjalan mengelilingi gerbang dalam dengan mudah di kemudian hari. Tidak, maksudnya adalah menggantung semua tetua, dan kau bisa pergi sambil berbaring di seluruh sekte Feixia. Apakah tinta Anda sudah selesai? Sebuah suara samar menyela desahan Lu Chen. 7 hari telah berlalu, dan Chen Yuanliang belum keluar, yang berarti dia belum maju, dan kamu kalah. Lai Guang mencibir, memegang pisau tajam di tangannya, dan berkata dengan nada main-main, katakan padaku, apakah kamu ingin mengebiri dirimu sendiri, atau kamu ingin aku membantumu membersihkan dirimu? Wu Kugong, Sa Haifei dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak, mereka semua membuka mata lebar-lebar, menunggu untuk menonton pertunjukan. Semua orang di Feixiamen mengerutkan kening dan tampak tidak senang. Bagaimanapun juga, Lu Chen masih murid sekte Feixia. Apapun alasannya, memotong buah zakarnya di depan umum tidak diragukan lagi merupakan tamparan di wajah sekte Feixia. Taruhannya tadi hanya candaan, kenapa Master Lai harus menganggapnya serius? Miao Yan angkat bicara dan berkata sambil tersenyum, sekte Feixia bisa menggunakan cara lain untuk memberi kompensasi kepada Master Lai. Tidak serius, kalau tidak serius, siapa yang akan bertaruh dengannya? Lai Guang mendengus dingin, jika dia kalah, dia harus memotong benda itu. Tidak ada yang bisa menggantikannya. Wajah Miao Yan berubah dingin, dan dia hendak menjawab dengan tegas, tetapi Lu Chen berbicara lebih dulu, meremas Lai Guang, Tuan Lai berarti taruhan ini bukan lelucon. Siapapun yang kalah hari ini harus mengebiri dirinya sendiri di depan umum, kan? Benar sekali, akui kekalahan dan singkirkan semua bagiannya jika kau kalah. Bagaimana jika Anda kalah, Master Lai? Potong bolanya di tempat. Lai Guang berbicara dengan nada tegas dan sikap yang tangguh. Lagi pula, dia tidak akan kalah, jadi dia berani bicara tentang memotong buah zakarnya, apalagi kepalanya. Bisakah para tetua sekte Ziyun dan sekte Suisa bersaksi? Senyum muncul di bibir Lu Chen.
Bagus sekali, si pecundang telah bergabung dalam permainan, yang kita butuhkan hanyalah beberapa saksi penjahat yang pantas dihajar. Ide kerja Wuku saya. Aku, Sa Haifei, menjadi saksinya. Wuku Gong dan Sa Haifei menjawab serempak. Bahkan Lei Guang yakin bahwa Lu Chen telah kalah, jadi apa yang mereka takutkan untuk bersaksi? Lagi pula, ini tidak seperti kita memotong testis mereka, jadi apa masalahnya? Hadirin sekalian yang terhormat, sekaranglah saatnya menyaksikan Master Lai memotong buah zakarnya. Lu Chen melambaikan tangannya dan berkata, silakan undang Tuan Chen untuk masuk. Hahaha, aku datang. Terdengar tawa dan kerumunan pun bersorak. Chen Yuanliang menonjol dari kerumunan, posturnya tegak, jubah merahnya berkibar tertiup angin, 4 pola merah bersinar terang seakan menerangi zaman, sikapnya yang mengesankan benar-benar menakjubkan. Alkemis tingkat 4, Wuku Gong dan Sa Haifei berteriak pada saat yang sama. Lei Guang tercengang dan wajahnya langsung berubah gelap. Danpao diberikan oleh Paviliun Dan. Danpao ini memiliki tanda aura Chen Yuanliang yang unik dan tidak dapat dipalsukan. Hahaha, tawa terbahak-bahak terdengar di antara kerumunan di gerbang Feixia. Miao Yan, serta para tetua seperti Pan Qingyan, semuanya menunjukkan ekspresi terkejut. Ini benar-benar suatu keajaiban. Belum lagi mereka yang menggeluti ilmu alkimia, orang awam pun tahu betapa sulitnya bagi seorang alkemis untuk naik ke tingkat selanjutnya. Jalan menuju alkimia membutuhkan pemahaman. Bila Anda memiliki pemahaman, Anda akan maju ke tingkat berikutnya. Mengenai pencerahan, tidak seorang pun dapat memastikan kapan ia akan datang. Mungkin di saat berikutnya, mungkin di tahun berikutnya, mungkin dalam 10 atau 100 tahun, atau bahkan dalam kehidupan ini, Anda tidak akan mampu memahaminya. Namun Lu Chen menetapkan bahwa Chen Yuanliang harus dipromosikan dalam waktu 7 hari, dan Chen Yuanliang benar-benar dipromosikan. Sungguh luar biasa. Bagaimana Lu Chen melakukannya? Benar-benar monster. Pada saat ini, Lu Chen juga memegang pisau tajam di tangannya, dan ekspresi main-main muncul di sudut mulutnya. Dia menjawab kata-kata Lei Guang sebelumnya tanpa mengubah apapun, katakan padaku, apakah kamu ingin mengebiri dirimu sendiri, atau kamu ingin aku membantumu membersihkan dirimu sendiri? Anda, Lei Guang begitu marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Namun, Wuku Gong dan Sa Haifei saling memandang dengan aneh, tidak tahu harus berkata apa. Karena taruhan ini bukan lelucon, Tuan Lei sebaiknya mengaku kalah saja. Miao Yan juga menginjaknya tepat waktu, membuat Lei Guang semakin malu. Potong saja, kamu sudah tua, dan tidak ada gunanya menyimpannya. Lu Chen menghela nafas dan menasihati dengan ramah. Bagi Lei Guang, kata-kata itu bagaikan garam yang dituang ke lukanya, menambahkan bahan bakar ke dalam api. Tidak mungkin untuk memotongnya, tidak mungkin untuk memotongnya dalam hidup ini. Yang terburuk yang bisa terjadi adalah aku akan menolak untuk membayar hutang dan putus denganmu, Lu Chen. Penatua Wu, Penatua Sa, tolong tangkap Lu Chen. Aku berjanji bahwa dalam 3 tahun ke depan, kedua sekte seni bela diri kalian akan mendapatkan diskon 50% untuk semua pembelian ramuan. Begitu Lei Guang berjanji, Wuku Gong dan Sa Haifei segera melompat keluar, masing-masing memimpin puluhan tetua dari sekte mereka sendiri dan bergegas menuju Lu Chen. Ketika dia datang hari ini, Lei Guang sudah mempersiapkan diri dengan baik. Dia mengirim sejumlah besar master dari sekte Ziyun dan sekte Suisa. Jika Lu Chen kalah dan menolak untuk mengakui kekalahannya, dia akan menggunakan kekerasan untuk memaksanya. Namun, ia tidak pernah menyangka bahwa ia akan menjadi pecundang dan orang yang harus gagal membayar utangnya. Aneh sekali. Meski begitu, hal itu tidak menghentikannya untuk menggunakan kekerasan. Dendam putranya harus dibalaskan, jika tidak, di mana dia akan meletakkan wajahnya sebagai kepala balai besar. Sekte Feixia juga sudah siap. Pan Qingyan dan tetua Fang segera maju menyerang, diikuti oleh para tetua di belakang mereka. Pemimpin kedua belah pihak langsung bertarung, menyebabkan langit menjadi gelap dan bumi runtuh. Sekte Awan Ungu, Sekte Pasir Pecah, kalian punya begitu banyak guru di sini, apakah kalian akan memprovokasi perang antar sekte bela diri? Wajah Miao Yan sedingin es dan dia bertanya dengan kasar. Tidak, kami hanya mengikuti perintah untuk menangkap Lu Chen. Saya harap Tuan Miao akan memaafkan kami. Wuku Gong dan Pan Qingyan bertarung bersama, sambil tertawa saat bertarung. Wuku Gong juga tidak takut. Karena pemimpin sekte tidak keluar, perang Wumen tidak dapat dimulai. Dia memimpin orang-orang untuk menindas sekte Feixia, yang hanya dapat dianggap sebagai penindasan. Lebih jauh lagi, pertikaian antara sekte-sekte bela diri mempunyai aturan dasar yang ketat dan tingkatan yang jelas, pemimpin sekte versus pemimpin sekte, tetua versus tetua, dan murid versus murid. Tentu saja, Miao Yan hanya bertindak sebagai terapis. Dia tidak melakukan apapun, dia hanya membuat orang sakit kepala. Kekuatan tempur sekte Feixia hanya lebih kuat dari Pan Qingyan dan tetua Fang, sedangkan kekuatan tempur tetua lainnya rata-rata. Kali ini, sekte Ziyun dan sekte Suisa mengirimkan sejumlah besar master. Selama dia dan Sa Haifei dapat menahan 2 master sekte Feixia, para tetua sekte Feixia lainnya tidak akan dapat melawan.
Sekalipun Miao Yan memiliki keterampilan rahasia, dia tidak dapat mendukung pertempuran kelompok dan tidak dapat menyelamatkan begitu banyak orang. Kamu sudah datang ke rumahku dan masih memintaku memaafkanmu. Ini benar-benar keterlaluan. Miao Yan mendengus dingin, lalu berkata dengan dingin, baiklah, hari ini aku akan menunjukkan kepadamu betapa kuatnya Sekte Feixia. Teknik pohon suci, Miao Yan berteriak pelan, dan napasnya dilepaskan sepenuhnya. Vitalitas yang kuat melonjak keluar, membentuk vitalitas yang kaya yang mengelilinginya, seperti seorang dewi yang turun untuk memberkati bumi. Wah, seorang tetua Sekte Feixia terpental, mulutnya menyemburkan darah, dan mengalami luka serius. Miao Yanyu mengarahkan jarinya, dan aliran vitalitas mengalir ke tubuh tetua itu. Dalam beberapa saat, sang tetua pulih dari luka-lukanya dan kembali ke medan perang. Setelah itu, semakin banyak tetua Sekte Feixia yang terluka, tetapi dengan dukungan vitalitas Miao Yan, mereka pulih satu persatu dan kembali ke medan perang. Namun, Sekte Ziyun dan Sekte Suisa menggabungkan kekuatan dan kekuatan tempur mereka menjadi sangat kuat, dan semakin banyak tetua Sekte Feixia yang terluka. Perawatan Miao Yan terutama difokuskan pada Pan Qingyan dan tetua Fang, dan dia sudah kewalahan mengurus tetua lainnya. Situasi pertempuran dengan cepat menjadi sepihak, yang sangat tidak menguntungkan bagi Fei Xiamen. Tiba-tiba, teriakan ketakutan Wu Kugong dan Sa Haifei terdengar di medan perang. Pan Qingyan, kamu benar-benar berhasil mencapai tingkat kelima alam transformasi spiritual. Tuan Fang, kapan Anda mencapai puncak tingkat keempat alam transformasi spiritual? 67 Tantangan Bab 67. Alasan mengapa Wu Kugong begitu tidak bermoral adalah karena tidak ada seorang pun di Fei Xiamen yang dapat menandinginya. Petarung terkuat di Sekte Feixia adalah Pan Qingyan, yang sebelumnya hanya berada di alam transformasi roh tingkat keempat, satu alam kecil lebih rendah darinya, sehingga dia dapat dengan mudah mengendalikannya. Namun, hari ini benar-benar hari yang aneh. Pan Qingyan baru saja mengeluarkan seluruh kekuatannya dan sebenarnya berada di level kelima alam transformasi spiritual. Alamnya sebanding dengannya dan kekuatan tempurnya tidak jauh lebih rendah darinya. Dia tahu bahwa dia dalam masalah besar. Pan Qingyan berada di level yang sama dengannya, dan dia tidak bisa menahan Pan Qingyan. Dia mungkin kalah dalam pertarungan jarak dekat ini. Sa Haifei juga sangat gelisah. Tetua Fang dari Sekte Feixia masih berada di level keempat alam transformasi roh 7 hari yang lalu. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba mencapai puncak level keempat alam transformasi roh? Sa Haifei berada di puncak level keempat alam transformasi roh. Tetua Fang sekarang sama kuatnya dengan dia, jadi bagaimana mereka bisa bertarung? Mereka tidak tahu bahwa Pan Qingyan dan Tetua Fang telah meminum ramuan spiritual tingkat atas, dan kultivasi mereka, yang tidak berubah selama bertahun-tahun, telah meningkat. Yang satu menembus alam, dan yang lainnya mencapai puncak. Jika mereka tahu bahwa ramuan spiritual tingkat atas itu adalah hasil karya Lu Chen, dan bahwa peningkatan kekuatan tempur Pan Qingyan dan Tetua Fang ada hubungannya dengan Lu Chen, mereka mungkin akan sangat marah. Pada saat ini, Pan Qingyan dan Tetua Fang, mengandalkan dukungan Miao Yan, melepaskan tembakan sekuat tenaga, menggunakan strategi saling menghancurkan, dan bertarung mati-matian dalam setiap gerakan. Wu Kugong dan Sa Haifei berada dalam situasi yang menyedihkan. Tanpa penyembuh yang kuat di belakang mereka, mereka tidak berani bertarung dengan yang lain dan langsung dikalahkan dan mundur. Selamat, Tetua Pan, Anda akhirnya memasuki tingkat kelima alam transformasi spiritual. Wu Kugong memaksakan senyum dan membungkuk pada Pan Qingyan, hentikan, aku tidak ingin bertarung lagi. Ya, itu hanya kesalahpahaman. Kita tidak akan bertengkar lagi. Sa Haifei juga berbicara cepat, ingin menghentikan pertempuran. Semuanya berhenti. Miao Yan berteriak keras, dan kedua belah pihak berhenti bertarung dan mundur. Wu Kugong, Sa Haifei, pergilah. Suatu hari nanti, para tetua kami akan melakukan hal yang sama dan mengunjungi sekte seni bela diri kalian. Miao Yan berkata dengan dingin, dengan amarah dalam kata-katanya. Dia juga tahu bahwa jika pertarungan dilanjutkan, Fei Xiamen mungkin menang, tetapi kerugiannya pasti sangat besar, dan keuntungannya tidak akan lebih besar daripada kerugiannya. Asalkan kau datang, Sekte Ziyunku akan menyambutmu tanpa batas, tapi itu masalah masa depan. Wu Kugong mengangguk, tetapi dia tidak mau menerima kekalahan, dan mengalihkan pembicaraan, para muridku mendengar bahwa Lu Chen sangat kuat, dan mereka ingin bertanding dengan Lu Chen. Tentu saja, mereka berada pada level yang sama dengan Lu Chen. Setingkat dengan Lu Chen, itulah alam Yuan sejati. Orang-orang dari Sekte Feixia segera menunjukkan senyum aneh. Lu Chen tak terkalahkan di level yang sama, dan semua orang di Sekte Feixia mengetahuinya. Wu Kugong benar-benar tidak tahu apa-apa. Pada saat ini, dua murid muda Sekte Ziyun berjalan keluar, satu tinggi dan satu pendek, dengan aura yang melonjak dan momentum yang kuat. Energi sejati menyebar ke seluruh tubuh mereka, dan api sejati menyala di tangan mereka. Memang benar mereka berdua termasuk dalam alam Yuan sejati, tetapi itu adalah setengah langkah menuju alam spiritual.
Lu Chen, kita berdua adalah murid terkuat dari Sekte Ziyun di alam Yuan sejati. Beranikah kau bertarung denganku? Aku berjanji tidak akan membunuhmu. Murid yang bertubuh tinggi itu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, memutar matanya, dan bersikap arogan, tampak seperti dia benar-benar pantas dipukul. Aku tidak tertarik. Kalau kamu mau memotongnya, kembali saja dan potong sendiri. Lu Chen berkata dengan tenang dan langsung membalas. Orang ini benar-benar idiot. Kau pikir kau siapa? Kau bisa berdebat denganku begitu saja saat aku bilang begitu. Tak ada gunanya. Aku akan menyingkirkan adikmu. Terdengar tawa dari orang-orang di gerbang Feixia. Lu Chen terkenal tidak patuh dan merupakan raja yang suka bertengkar di Sekte Feixia. Ia juga seorang penjudi berat dan selalu menang setiap kali berjudi. Lai Xiang hampir kehilangan semua kekayaan keluarganya karena dia, dan Master Lai bahkan kehilangan nyawanya karena dia. Kamu hanyalah murid yang datang kepadanya untuk bersaing dengannya. Tidak ada taruhannya, jadi dia tidak akan memperhatikanmu. Bisakah kamu mengatakannya lagi? Murid yang tinggi itu sangat marah. Aku benar-benar tidak mengerti, bagaimana mungkin Sekte Awan Ungu yang bermartabat bisa menghasilkan begitu banyak orang bodoh. Lu Chen mengusap dagunya sambil berbicara, mengutuk orang-orang tanpa menggunakan kata-kata kotor, dan bahkan mengutuk Sekte Ziyun dengan penjepit. Pergilah ke neraka. Murid yang tinggi itu tidak tahan lagi, dan tiba-tiba menyerang ketika Lu Chen tidak melawan. Sebuah tinju menghantam Lu Chen secara langsung, membawa serta kobaran api sejati. Kekuatan tinju itu menembus udara, membuat suara siulan tajam yang mengejutkan orang-orang. Tepat saat Lu Chen hendak mematahkannya dengan satu jari, dia tidak menyangka sebuah sosok akan muncul dari kerumunan dan menghalangi jalannya. Telapak batu. Lelaki itu menamparkan dengan telapak tangannya, jejak telapak tangannya sekuat batu, api sungguhan membakar telapak tangannya, bersiul tajam, dan menyambut jejak tinju itu. Wah! Tinju dan telapak tangan saling beradu, sehingga menimbulkan suara keras. Tinju terkepal, telapak tangan hancur, api sungguhan menyembur keluar, dan energi sungguhan menjadi bumerang di kedua sisi. Murid bertubuh tinggi dari Sekte Ziyun melawan dengan sekuat tenaga, berdiri teguh dan tidak mundur selangkah pun. Pria yang menangkis pukulan Lu Chen terlempar mundur beberapa langkah, dengan tetesan darah mengalir dari sudut mulutnya. Kedua kubu berada pada tahap transformasi spiritual setengah langkah, dan pemenangnya langsung terlihat hanya dengan satu gerakan. Itu kamu. Lu Chen mengenali pria itu sebagai sepupu murid luar, dan murid dalam yang setengah langkah lagi dari transformasi spiritual dan dikalahkan olehnya dengan satu gerakan. Adik Lu Chen, terima kasih telah memberi sepupuku waktu istirahat. Pria itu tampak sedikit pucat dan memaksakan senyum. Siapa namamu? Lu Chen menatap laki-laki itu dengan tatapan mata yang rumit dan tak dapat menahan desahan dalam hatinya. Keluarlah dari sini, jangan pikir aku tidak tahu apa yang sedang kau lakukan. Aku, Lu Chen, tak terkalahkan di level yang sama, dan semua orang tahu itu. Aku bahkan bisa mengalahkanmu, jadi apakah kamu masih perlu berdiri dan menangkis pukulanku? Anda memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan hal-hal ini. Gunakan saja jari-jari kaki Anda untuk berpikir bahwa Anda sedang mencoba menyenangkan saya. Tapi sekali lagi, aku punya banyak ramuan kelas atas dalam kendaliku. Siapa di seluruh sekte yang tidak ingin menyenangkanku? Namun, biasanya yang mendekati sang guru adalah para tetua, dan murid biasa tidak memiliki kesempatan itu. Lupakan saja, karena kau berani datang ke sini dengan wajah bebal seperti itu, aku tidak akan mengecewakanmu. Nama saya Cheng Jie. Lelaki itu sangat gembira, dan Lu Chen menanyakan namanya, yang berarti dia menerima bantuan itu. Saudara Cheng, panggil Zhang Chengbin untuk datang ke Institut Alkimia nanti. Kata Lu Chen. Bagus. Cheng Jie menanggapi dengan cepat, dengan kegembiraan di matanya. Dia adalah orang yang cerdas dan langsung mengerti apa yang dimaksud Lu Chen. Dia memiliki keuntungan untuk diberikan kepadanya, tetapi dia diminta untuk mengurus Zhang Chengbin, yang merupakan pekerjaan yang bagus. Lu Chen berbalik dan menatap murid tinggi Sekte Ziyun, dengan tatapan tajam di matanya. Kamu berhasil. Aku terima tantanganmu. Ini hanya pertarungan hidup dan mati. Tidak akan berakhir sampai salah satu mati. Terima saja, jangan bilang kami menindasmu karena levelmu rendah. Kamu yang meminta ini, jangan salahkan kami jika kamu mati. Kedua murid yang tinggi dan pendek itu tertawa dan memandang Lu Chen seolah-olah dia adalah orang mati. Mereka adalah rencana cadangan yang disusun oleh Wu Kugong. Begitu para tetua gagal, mereka akan turun tangan untuk memaksa Lu Chen menerima tantangan, dan kemudian menghancurkan Lu Chen untuk meringankan tekanan pada Jiang Yao Yao. Mereka khawatir Lu Chen tidak akan menanggapi tantangannya. Sekarang Lu Chen ingin bertarung dalam pertarungan hidup dan mati, itulah yang mereka inginkan. Mereka dapat melepaskannya dan langsung membunuh Lu Chen dan mengakhirinya untuk selamanya. Sayangnya, Jiang Yao sedang menyendiri dan tidak mengetahui hal ini, kalau tidak, dia pasti akan menghentikannya. Jiang Yao menerima uluran tangan guru besar Zhou dan berjanji akan membunuh Lu Chen dalam kompetisi bela diri setengah tahun lagi untuk menamparkan wajah Zhu Feichen. Bagaimana mungkin dia membiarkan Lu Chen mati lebih awal? Bagus.
Lai Guang sangat gembira, Wu Kugong sangat gembira, Sa Haifei sangat gembira, dan semua orang yang mengikuti Lai Guang sangat gembira. Mereka semua memandang Lu Chen seolah-olah dia adalah orang mati. Namun, orang-orang dari Sekte Feixia juga sangat gembira, dan mereka memandang murid-murid Sekte Ziyun yang tinggi dan pendek seolah-olah mereka adalah orang mati. Lu Chen, terima pukulanku. Jika kau tidak mati, kau beruntung. Murid yang bertubuh tinggi itu menyeringai ganas dan menyerang dengan sekuat tenaga sambil meninju. Kali ini, api sungguhannya lebih hebat, kekuatan pukulannya lebih besar, dan tidak ada penahanan sama sekali, dimaksudkan untuk menghancurkan Lu Chen. 68 Bab 68, Kekuatan Para Prajurit. Jari matahari berapi-api. Sebuah sidik jari tiba-tiba muncul, membelah langit dan mengenai jejak tinju yang menyala-nyala. Wah, terdengar suara ledakan keras, memekakkan telinga. Jejak tinju itu hancur, dan energi sesungguhnya meledak, menyebar seperti riak. Di bawah pengaruh inersia, api sungguhan mengikuti lintasan aslinya dan bergegas menuju Lu Chen. Pada saat api sejati membakar tubuhnya, Lu Chen menyalakan api jiwanya dan mengisolasi api sejati lawan. Kemudian, Vena naga api membuka mulutnya lebar-lebar, menelan semua api sejati, dan menyimpannya. Akan tetapi, sidik jari yang menghancurkan sidik tinju itu tidak hanya tidak hancur, tetapi terus mengarah ke depan, seperti sidik jari Dewa Kematian, yang langsung mengenai murid yang tinggi itu. Engah, dahi murid yang tinggi itu tertusuk jari. Dia jatuh terlentang dan meninggal dengan mata terbuka. Suasana menjadi sunyi senyap, dan murid-murid yang tak terhitung jumlahnya menatap Lu Chen dengan ketakutan di hati mereka. Ini adalah pertarungan hidup dan mati, dan satu orang akan mati setelah setiap gerakan. Dalam hal kekejaman, kemampuan bertarung yang hebat, dan jumlah level yang telah dilewatinya, tak ada seorang pun yang menandinginya. Pria menakutkan ini benar-benar pria yang menepati janjinya. Lu Chen berdiri di gelombang udara, rambut panjangnya berkibar dan jubahnya mengambang, seolah-olah Dewa Kematian telah datang untuk memetik nyawa semua orang. Lai Guang, Wu Kugong, Sa Haifei dan lainnya sangat terkejut dan tidak dapat mempercayainya. Khususnya Wu Kugong, selain terkejut, dia juga sedikit marah. Murid yang meninggal itu adalah seorang jenius seni bela diri dan menduduki peringkat kedua di sekte dalam Sekte Ziyun. Kematiannya merupakan kehilangan besar bagi Sekte Ziyun. Akan aneh jika dia tidak membenci Lu Chen. Pada upacara pendaftaran di kota Suangmu, dia menyaksikan Lu Chen bertarung di atas levelnya dan membunuh Zhou Ruoxue dengan satu jari, mencetak rekor seorang Master Alam Zhenyuan tingkat kedua yang membunuh Master Alam Zhenyuan tingkat ke-6. Oleh karena itu, dia secara khusus mengatur dua murid transformasi spiritual setengah langkah terkuat yang pasti bisa menghadapi Lu Chen. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa kultivasi Lu Chen akan menembus begitu cepat. Sudah berapa lama, Lu Chen mampu maju dari tingkat kedua alam Yuan sejati ke tingkat kelima alam Yuan sejati. Ini sungguh tidak biasa. Yang paling tidak dapat diterimanya adalah bahwa kekuatan tempur Lu Chen juga tidak normal. Dia benar-benar dapat membunuh seseorang yang setengah langkah ke alam transformasi spiritual hanya dengan satu jari. Itu benar-benar tidak dapat dipercaya. Dia sudah setengah langkah ke alam transformasi spiritual. Kekuatan dasarnya sendiri adalah 200.000 jin, lebih dari 2 kali lipat dari tingkat ke-9 alam esensi sejati. Kekuatan tempurnya berada di luar jangkauan alam esensi sejati. Bagaimana dia bisa dibunuh oleh Lu Chen? Lu Chen hanya berada di tingkat kelima alam Yuan sejati, dan kekuatan dasarnya hanya 50.000, yang jauh dari alam transformasi spiritual setengah langkah. Dia tidak dapat menemukan jawabannya, dan tidak dapat menemukan jawabannya, jadi dia hanya dapat menaruh harapannya pada murid-murid pendek yang tersisa. Murid yang pendek adalah yang terbaik di sekte dalam Sekte Ziyun. Kekuatan tempurnya jauh lebih kuat daripada murid tinggi yang meninggal, dan dia memiliki kartu truf. Selama murid pendek itu menunjukkan kartu asnya, tidak peduli seberapa kuat keterampilan bertarung jari Lu Chen, itu akan hancur dalam satu gerakan dan dia akan mati tanpa tempat pemakaman. Betapapun hebatnya kemampuan jarimu, kau tetap tidak bersenjata. Lu Chen, kau sudah mati. Wu Kugong mendongak dan telah meramalkan adegan tubuh Lu Chen dikuburkan di tempat asing. Apakah kamu ingin menantang lagi? Lu Chen menatap murid pendek pendiam itu dan bertanya. Kau sangat kuat, tapi kau telah membunuh rekan magangku. Kau harus mati. Murid pendek itu menggertakkan giginya, matanya merah, dan dia memancarkan kebencian yang tak berujung terhadap Lu Chen. Tidak masalah, aku tidak keberatan ada mayat lagi di sini. Wajah Lu Chen tetap tenang saat dia menanggapi dengan acuh tak acuh. Aura murid pendek ini kuat, sedikit lebih kuat daripada aura murid yang tinggi, tetapi tidak peduli seberapa kuat dia hanya setengah langkah lagi untuk menjadi makhluk spiritual, dan tidak dapat dihancurkan hanya dengan satu jari. Dentang, pedang terhunus, dan suaranya bergema di seluruh tempat. Murid pendek itu memegang pedang panjang di tangannya yang bersinar dengan cahaya dingin, dan udara dipenuhi dengan energi pedang. Prajurit tempur tingkat menengah, orang-orang dari Sekte Feixia terkesiap.
Prajurit tempur tingkat menengah jarang di Dengzu, dan Sekte Feixia hanya punya satu. Tidak ada yang menyangka bahwa Sekte Ziyun akan begitu hina hingga membiarkan murid pendek itu diam-diam membawa prajurit tempur kelas menengah. Sekarang Lu Chen dalam bahaya. Jika perbedaan kekuatan tempurnya tidak terlalu besar, yang bersenjata di tangan pasti akan menghancurkan yang bertangan kosong. Prajurit tempur dapat membawa energi sejati dan mengerahkan kekuatan prajurit tempur untuk mematahkan semua kekuatan tinju dan kaki. Lu Chen baru saja tiba di Feixiamen. Dia belum pernah belajar senjata atau keterampilan tempur, dan dia tidak memiliki prajurit. Bagaimana dia bisa melawan yang lain? Lu Chen, apakah kamu pernah berlatih ilmu pedang? Wajah Miao Yan tampak serius, dan ada belati hijau di tangannya, yang merupakan senjata tempur tingkat menengah. Tidak, Lu Chen menggelengkan kepalanya. Kalau begitu akui kekalahanmu, jangan terima tantangan itu, dan serahkan sisanya padaku. Miao Yan mengerutkan kening. Lu Chen tidak pernah berlatih keterampilan tempur berbasis pedang, jadi tidak akan ada gunanya bahkan jika dia memiliki prajurit tempur terbaik. Keterampilan tempur senjata sesuai dengan prajurit tempur yang sama. Teknik pedang berhubungan dengan pedang, teknik pedang memperkuat kekuatan pedang, dan pedang dapat mengerahkan kekuatan maksimalnya. Jika kamu berlatih ilmu tombak dan kemudian mengambil pedang, apa yang dapat kamu lakukan? Ini adalah pertarungan hidup dan mati, tidak ada jalan mundur, dan kita tidak boleh mengaku kalah. Lu Chen langsung menolak, nadanya sangat tegas. Miao Yan hampir marah, tetapi karena Lu Chen ingin bertarung, tidak ada yang bisa dilakukannya. Ambil pedangku. Murid pendek itu tidak membuang waktu. Dia mengangkat pedangnya dan menebasnya. Kekuatan pedang itu menembus udara, menarik seberkas cahaya, dan menebas ke arah Lu Chen dengan suara siulan tajam. Wajah Lu Chen tampak serius. Dia ingin mencoba dan melihat apakah jari matahari api tingkat bumi tingkat atas miliknya dapat menghancurkan senjata tempur tingkat menengah milik lawan. Dengan ujung jarinya, sidik jari yang menyala-nyala menerobos udara. Kekuatan jari itu mencapai 360.000 kg, yang merupakan kekuatan jari terbesar Lu Chen. Dan api yang berkobar di sidik jari itu adalah api sungguhan. Karena keterbatasan wilayahnya, Lu Chen tidak dapat memurnikan api sejati, tetapi nadi naga api menyimpan banyak api sejati eksternal untuk digunakan Lu Chen. Lu Chen awalnya enggan menggunakan api sejati sesedikit mungkin, tetapi sekarang lawannya kuat, dia harus mengerahkan segenap kemampuannya dan menggunakan semua api sejati. Wah, sidik jari yang menyala itu mengenai ujung pedang dan menimbulkan suara ledakan keras. Sidik jarinya runtuh dan hancur, dan pedang itu terus menebas. Namun, api sejati yang melekat pada sidik jari itu tidak menghilang. Di bawah pengaruh inersia, api itu tiba-tiba terbang ke arah murid kurcaci itu. Murid pendek itu sudah setengah langkah memasuki alam spiritual dan ahli dalam bermain api sungguhan. Bagaimana api sungguhan itu bisa melukainya? Dia membuka mulutnya dan meniup, dan api sungguhan yang terbang di atasnya langsung padam. Tetapi gangguan inilah yang memperlambat jatuhnya ujung pedang itu sejenak, memberikan Lu Chen kesempatan untuk bernapas. Satu tarikan waktu sudah cukup bagi Lu Chen untuk menggunakan seluruh kekuatannya dan kemudian menggunakan satu jari untuk melindungi dirinya sendiri. Begitu tanda jarinya terbentuk, pedang itu muncul tepat di depannya. Tanda jarinya mengimbangi sebagian kekuatan pedang dan kemudian hancur. Mendesis, pedang itu jatuh dan mengenai Lu Chen, memotong dari bahu kirinya hingga pinggang kanannya, meninggalkan bekas luka berdarah yang dalam. Darah mengalir kemana-mana, dan Lu Chen berubah menjadi pria berdarah, tetapi dia tidak jatuh. Lu Chen, warga Feixiamen ketakutan dan bergegas maju untuk menyelamatkan. Tiba-tiba, Lu Chen perlahan mengangkat tangannya dan berkata sambil menggertakkan giginya, ini adalah pertarungan hidup dan mati, tidak seorang pun boleh ikut campur, jangan datang. Orang-orang dari Feixiamen segera berhenti dan melihat punggung Lu Chen yang gemetar, merasa sangat khawatir. Kau sudah terluka parah, kau tidak bisa kalah lagi, apa gunanya membicarakan pertarungan hidup dan mati? Hanya dengan menyelamatkan hidup Anda dapat memiliki masa depan. Terlebih lagi, ranah lawan jauh lebih tinggi dari ranahmu, dan dia memiliki senjata tempur kelas menengah. Membunuhmu seperti membunuh semut. Apakah perlu untuk terus bertarung? Kamu seorang pria, tapi ini pertaruhan hidup dan mati, kamu tetap harus mati. Murid pendek itu mengangguk setuju, tetapi niat membunuh di matanya tetap ada dan kebenciannya terhadap Lu Chen tetap tidak berubah. Aku, Lu Chen, suka berjudi, tapi aku tidak pernah berjudi tanpa rasa percaya diri. Wajah Lu Chen menjadi pucat. Dia mengeluarkan pil penyembuhan dan pil hemostatik dan menelannya dengan cepat. Sejak ayahnya Lu Zhengru meninggal, Lu Chen kehilangan perlindungannya dan hidup dalam kesengsaraan, sangat menderita selama bertahun-tahun. Terutama tipu daya Zhou Ruoxue padanya, menggali dantiannya dan menarik meridian bela dirinya, menjadi rasa sakit terbesar dalam hidupnya. Sejak mutiara kekacauan muncul di tubuhnya, ia terus melaju dengan lancar dan tak terkalahkan. Ia juga berpikir bahwa ia tidak akan pernah terluka lagi. Barulah sekarang dia menyadari bahwa musuh masih kuat dan dia masih bisa terluka atau bahkan terbunuh.
Bela diri adalah cara bertarung. Cedera tidak dapat dihindari, tetapi kematian harus dihindari. Hidupmu hanya sekali. Kalau kamu tidak ingin mati, kamu harus menjadi lebih kuat. Seberapa kuatkah kekuatan yang dibutuhkan? Lu Chen memikirkan dua kata, tak terkalahkan. Namun, situasi saat ini tidak baik untuknya. Luka-lukanya sangat serius, dan efek ramuannya tidak begitu cepat, tetapi lawan akan segera menyerang. Jika dia tidak dalam kondisi terbaik untuk bertarung, dia akan mati. 69 bab 69, Kekuatan Pembunuh Surga. Tiba-tiba, angin hangat bertiup, dan kekuatan hidup yang kuat diam-diam mengalir ke tubuh Lu Chen. Dalam sekejap, Lu Chen merasa vitalitasnya yang hilang telah terisi kembali. Luka-luka di tubuhnya sembuh dengan cepat, kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Hanya dalam beberapa tarikan napas, luka-luka Lu Chen hampir sembuh dan kondisinya kembali ke puncaknya. Tuan Miao, ini pertarungan mereka, Anda tidak bisa ikut campur. Wu Kugong bertanya dengan tegas. Wu Kugong, mata mana yang melihatku beraksi? Apakah kau tahu akibat memfitnah pemimpin sekte? Miao Yan mengerutkan kening, wajahnya berubah dingin, dan dia tampaknya akan terkena serangan. Namun, semua ini hanya pekerjaan yang dangkal. Dia tidak mengambil tindakan apapun, tetapi dia tahu dengan jelas siapa yang membantu Lu Chen. Tapi bukan kamu, jadi siapa yang membantu Lu Chen dalam pengobatannya? Wu Kugong tertegun, lalu dia sadar bahwa dia telah berbicara tanpa alasan karena kegugupannya. Dia memperhatikan Miao Yan. Jika Miao Yan bergerak, kekuatan hidupnya akan terungkap. Bagaimana dia bisa lolos dari persepsinya? Bagaimana saya tahu? Miao Yan mendengus dingin dan mengabaikan Wu Kugong. Wu Kugong terus menatap kosong, berpikir berulang-ulang, tetapi tidak dapat mengetahui siapa yang telah melakukan perbuatan jahat ini. Teknik rahasia hidup Miao Yan sangat istimewa dan tidak semua orang bisa mempelajarinya. Saat ini, hanya Miao Yan yang mengetahuinya di Sekte Feixia. Meskipun Xiao Wan, yang memiliki urat ilmu bela diri pohon spiritual, bergabung dengan Sekte Feixia dan diterima sebagai murid sejati oleh Miao Yan. Tapi sudah berapa lama, Xiao Wan mungkin belum mulai mempelajari seni rahasia, jadi mustahil baginya untuk mempelajari semua seni rahasia Miao Yan dan kemudian membantu Lu Chen. Sekalipun ketua Sekte Miao mengambil tindakan, dia tidak akan bisa menyelamatkan orang yang sudah mati. Murid pendek itu mengangkat kepalanya dan berkata dengan bangga, aku baru saja menebas pedang dengan santai tadi, hanya dengan 80% kekuatanku. Kemudian, murid pendek itu mengarahkan pedangnya ke arah Lu Chen dan berkata, aku tidak akan menahan serangan ini. Aku akan menggunakan seluruh kekuatanku untuk membunuhmu dengan satu serangan. Bahkan tabib terkuat pun tidak akan bisa menyelamatkanmu. Baiklah, kita lihat saja. Lu Chen mengangguk, lalu berbalik dan melihat sekeliling. Tidak melihat orang yang ingin ditemuinya, dia tersenyum tak berdaya. Dia tahu bahwa perawatan tadi tidak dilakukan oleh Miao Yan, tetapi oleh orang lain. Tentu saja dia kenal orang itu, tetapi dia tidak tahu di mana dia bersembunyi. Awalnya aku ingin melawanmu dengan tinju dan kaki, tapi sekarang kau sudah mengeluarkan senjatamu, aku tidak akan bersikap sopan. Lu Chen berbalik dan menemukan pisau besar di tangannya. Pedang lebar itu bersinar dengan cahaya kemerahan, dan bilahnya memancarkan aura kebenaran, yang dapat mengusir hantu dan menjauhkan semua kejahatan. Apakah ini prajurit kelas atas atau prajurit kelas atas? Semua orang di tempat kejadian terkejut. Tidak seorang pun tahu kualitas sebenarnya dari pedang itu. Sebagian mengira itu adalah senjata kelas atas, sementara yang lain mengira itu adalah senjata kelas atas. Sekali melihat pedang lebar Lu Chen, terlihatlah bahwa kualitasnya sangat tinggi, jauh lebih baik daripada senjata tingkat menengah yang ada di tangan murid pendek itu. Hanya ekspresi Miao Yan yang berbeda. Dia menatap pisau besar itu, dan selain terkejut, ada juga sedikit kegembiraan. Murid pendek itu menatap pedang Lu Chen dan keringat dingin keluar di dahinya. Kenyataan bahwa Lu Chen mampu membunuh rekan seperguruannya yang lebih mudah hanya dengan satu jari menunjukkan bahwa kekuatan tempur Lu Chen sangat kuat, bahkan lebih kuat darinya. Dia tidak berani bertarung dengan Lu Chen dengan tangan dan kaki, jadi dia langsung mengeluarkan senjata tempur tingkat menengah dan menghancurkan Lu Chen. Namun, ketika Lu Chen mengeluarkan senjata yang lebih canggih, bagaimana dia masih bisa memiliki kepercayaan diri untuk melawan Lu Chen sampai mati? Dia menatap Wu Kugong dan memberinya pandangan meminta bantuan. Dia mungkin seorang prajurit kelas atas, tetapi Lu Chen baru saja memasuki sekolah seni bela diri. Bahkan jika dia telah berlatih keterampilan pedang, dia mungkin tidak terlalu mahir. Wu Kugong merenung sejenak dan berkata, dan kau telah berlatih teknik pedang awan ungu tingkat rendah dari tingkat Suan selama bertahun-tahun. Ilmu pedangmu sempurna dan kau lebih dari mampu mengendalikan senjata perang tingkat menengah. Bahkan jika dia memiliki senjata perang tingkat atas, dia jelas bukan lawanmu. Bunuh dia. Dengan dorongan Wu Kugong, murid pendek itu mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Dia segera menuangkan energi sejatinya ke dalam pedang, siap untuk pergi. Pertempuran yang menentukan antara prajurit, hidup dan mati akan diputuskan segera.
Lu Chen perlahan mengangkat pedangnya, ujungnya menunjuk ke langit. Dengan berlatih Zantian Xinjue, energi sejati yang besar dilepaskan dari vena naga api, mengalir cepat di sepanjang meridian yang telah ditetapkan, menembus beberapa titik akupuntur tertentu, melewati lengan, dan disuntikkan ke dalam bilah pedang. Saat energi sejati memasuki pedang, cahaya cemerlang bersinar di mana-mana, menerangi keabadian, energi pedang membumbung tinggi ke angkasa, seakan hendak membelah langit. Pada saat ini, dengan Lu Chen sebagai pusatnya, gelombang udara bergulung-gulung seperti riak dahsyat, menyapu ke segala arah. Gunung Tun Awan Ungu, murid pendek itu berteriak keras, menendang dengan kaki kanannya, melompat tinggi, mengangkat pedang dengan kedua tangan, dan menebas. Seberkas cahaya ungu membelah langit, bagaikan awan ungu yang menutupi langit, menelan semua kehidupan. Ini adalah salah satu senjata dan keterampilan bertarung terkuat dari Sekte Ziyun, teknik pedang Ziyun tingkat Suan tingkat rendah. Murid pendek itu tidak berani meremehkan musuh, dan langsung menggunakan jurus terkuat teknik pedang awan ungu, berniat membunuh Lu Chen dengan satu pedang. Pedang itu begitu ganas sehingga bahkan para tetua Sekte Feixia mulai mengkhawatirkan Lu Chen. Zhang Chengbin, Chen Yuanliang dan yang lainnya sangat gugup hingga mereka takut melihat Lu Chen dipotong menjadi dua bagian. Namun, pada saat ini, Lu Chen bergerak dan mengayunkan pedangnya. Zantian, pedang ditebas, bumi bergetar, angkasa berdengung, energi pedang membelah angkasa, dan di saat yang sama menggemparkan pikiran semua orang. Pada saat itu, bayangan pedang meningkat drastis, sinar cahaya menjadi lebih terang, dan Lu Chen seperti dewa pedang yang lahir ke dunia, melampaui segalanya dan mendominasi dunia. Ledakan, pisau dan pedang saling beradu, menimbulkan suara yang memekakkan telinga. Di udara, awan kemerahan dan cahaya ungu saling bertautan, cahayanya begitu menyilaukan sehingga banyak orang harus menutup mata untuk menghindari cedera mata. Segera setelah itu, energi sejati yang dahsyat meledak, batu-batu di tanah berterbangan, dan membentuk badai dahsyat yang menyapu ke segala arah. Mundur 100 kaki, Miao Yan berteriak tergesa-gesa, dan semua orang di kedua sisi mundur tanpa berpikir terlalu banyak. Orang-orang segera mundur, tetapi badai datang lebih cepat lagi, segera menelan semua orang. Mereka yang memiliki tingkat kultivasi rendah semuanya terluka akibat dampaknya atau tertimpa reruntuhan. Ada banyak sekali korban luka di tempat kejadian, dan itu adalah pemandangan yang tragis. Setelah badai, orang-orang akhirnya merangkak keluar dari reruntuhan dengan panik, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulut lebar-lebar ketika melihat pemandangan di depan mereka. Ada lubang besar di tanah, kedalamannya 10 kaki dan lebarnya 10 kaki. Di dasar lubang, Lu Chen bersandar di tanah dengan pedangnya, dadanya terangkat dengan keras, terengah-engah, dan seluruh tubuhnya gemetar. Di sisi lain, tergeletak seorang lelaki berdarah, yang tak lain adalah murid pendek Sekte Ziyun. Murid pendek itu memegang gagang pedang di tangannya, dan badan pedang itu meledak, dengan pecahan pedang yang tak terhitung jumlahnya berserakan di sekitarnya. Murid yang pendek itu tidak bernafas lagi, tubuhnya terpotong-potong, dan dia mati tanpa kematian. Lu Chen, kau membunuh murid-muridku dan menghancurkan prajuritku, kau. Wu Kugong sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar, matanya merah dan dia hampir muntah darah. Apa, kau tidak yakin? Kalau tidak yakin, kau bisa meminta orang lain untuk menantangku. Selama mereka selevel denganku, aku akan menerimanya. Lu Chen menarik napas dalam-dalam, lalu menyeringai dan mengatakan sesuatu yang menyentuh tepat di hati Wu Kugong. Wu Kugong hampir mengamuk. Kamu tak terkalahkan di levelmu. Siapa lagi yang selevel denganmu yang berani bertarung denganmu? Kau telah membunuh dua murid transformasi spiritual setengah langkah terkuat. Bagaimana aku bisa lebih kuat darimu? Kalau dia menyebutnya lagi, itu bukan transformasi spiritual setengah-setengah, tetapi ranah transformasi spiritual sesungguhnya, yang merupakan tingkatan berbeda. 70 bab 70 penguasa negara. Saya menantangmu. Sebuah suara terdengar, dan seorang murid Sekte Ziyun berjalan keluar. Orang ini adalah murid Sekte dalam Sekte Ziyun, dan juga setengah langkah ke alam transformasi spiritual. Namun, kekuatan tempurnya jauh lebih lemah daripada murid-murid tinggi dan pendek yang meninggal. Dia berdiri saat ini, jelas ingin memanfaatkannya. Serangan Lu Chen hampir menguras energi sejatinya, dan dia bahkan kesulitan berdiri. Bagaimana dia bisa menjadi lawannya? Kamu benar-benar tahu bagaimana memilih waktu. Sangat cerdas. Lu Chen berkata dengan nada sarkastis, lalu menghunus pedangnya, memanggulnya, dan tersenyum kepada lelaki itu, namun, karena kau sedang terburu-buru untuk bereinkarnasi, aku menerima tantanganmu. Silakan masuk ke dalam lubang, dan bertarung sampai mati, sampai mati. Pertarungan hidup dan mati lainnya. Ini pertarungan sampai mati lagi. 8 kata ini telah membunuh dua guru yang tinggal setengah langkah lagi dari transformasi spiritual. Melihat ekspresi tenang Lu Chen, wajah pria itu menjadi tidak yakin, kepercayaan dirinya terguncang, dan dia tidak berani turun ke lubang untuk pertempuran yang menentukan. Kalau tidak, aku akan datang dan bertarung.
Lu Chen meminum beberapa pil energi spiritual untuk mengisi kembali energi sejatinya, lalu ia membawa pedang besar dan melangkah maju. Awalnya ia berjalan goyah, tetapi segera ia berjalan normal, dan langkahnya menjadi lebih cepat. Auranya menjadi semakin kuat. Jelaslah bahwa Lu Chen pulih dengan cepat dan seseorang diam-diam merawat Lu Chen. Perhatian semua orang segera terfokus pada Miao Yan, satu-satunya guru di Dengzu yang mengetahui seni penyembuhan rahasia. Sayangnya, Miao Yan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, bernapas normal, dan tidak bergerak apapun. Semua orang terkejut. Jika bukan Miao Yan, lalu siapa? Mungkinkah Tuhan telah menurunkan sumber kehidupan untuk menyembuhkan Lu Chen? Melihat Lu Chen datang ke arahnya, pria itu menjadi panik, mengucapkan beberapa patah kata, dan lari. Maaf, aku hanya bercanda denganmu, jangan dianggap serius. Terdengar tawa di adegan itu. Pengecut sekali, itulah karakter orang itu. Bajingan, aku akan membunuhmu saat aku kembali. Wu Kugong merasa malu dan tidak punya pilihan lain. Jika dia tinggal lebih lama lagi, dia akan terus dipermalukan. Dia hanya bisa menundukkan kepala kepada Lai Guang dan berkata, Guru Lai, kami di Sekte Ziyun telah melakukan yang terbaik. Saya tidak dapat membantu Anda lagi. Anda harus mencari bantuan dari orang lain. Selamat tinggal. Guru Lai, saya telah berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkan gerbang pasir. Selamat tinggal. Melihat situasinya tidak baik, Sahai Fei buru-buru berbicara. Kau tidak bisa meninggalkanku begitu saja. Aku bisa memberikan lebih banyak lagi kepada womanmu. Lai Guang menjadi cemas. Sayangnya, Wu Kugong dan Sahai Fei tetap acuh tak acuh. Mereka masing-masing membawa pengikut mereka dan pergi dengan malu. Dalam sekejap, hanya Lai Guang yang tersisa di sana. Lai Guang, kamu telah menindas kami 2 kali dan merusak reputasi Sekte Feixia. Jika kamu tidak memberiku penjelasan hari ini, jangan pernah berpikir untuk pergi. Tanpa ancaman dari 2 sekte besar seni bela diri, Miao Yan tidak perlu lagi bersikap sopan kepada Lai Guang. Mereka sudah berselisih, jadi dia tidak berharap untuk membeli ramuan dari Aula Alkimia Agung lagi. Saya seorang alkemis tingkat 4, yang berafiliasi dengan Paviliun Alkimia. Siapa yang berani menyerang saya? Lai Guang mendengus dingin, masih menatap ke langit, karena tidak ada seorang pun yang berani mengambil risiko menghadapi kutukan dunia dan menyerangnya. Benar, tidak ada seorang pun di dunia yang berani menyentuh seorang alkemis. Itu karena para alkemis dihormati oleh para pejuang, dan orang-orang biasa tidak ingin memprovokasi para alkemis. Yang lebih penting, di belakang sang alkemis adalah Paviliun Dan, yang memiliki kekuatan, pengaruh, dan para ahli. Amarah Paviliun Dan bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh kekuatan biasa. Jadi, kata-katanya membuat seluruh hadirin terdiam, termasuk Miao Yan. Miao Yan awalnya ingin Lai Guang membayar sejumlah harga sebagai kompensasi kepada Fei Xiamen, tetapi dia tidak menyangka Lai Guang akan menolak untuk mengakuinya, dan dia tidak berdaya. Sejujurnya, dia benar-benar tidak berani menyentuh Lai Guang, karena Fei Xiamen tidak dapat menahan amarah Paviliun Dan. Saya berani bertindak. Lu Chen mencibir sambil melirik tubuh bagian bawah Lai Guang, tak lupa berkata sinis, kau benar-benar sesuai dengan namamu, Lai Guang, semua hutang judi adalah milik Lai Guang. Nama belakangnya adalah Lai dan nama belakangmu adalah Lai, jadi kau seharusnya dipanggil Lao Lai. Terdengar lagi gelak tawa di adegan itu, membuat Lai Guang tampak sangat jelek. Lu Chen tidak perlu bersikap sopan kepada Lai Guang. Lu Chen memiliki kartu truf dan tidak takut pada Paviliun Dan. Para alkemis terobsesi dengan alkimia, dan tingkat seni bela diri mereka umumnya tidak tinggi, tentu saja, mereka yang berada di atas tingkat Raja Alkimia merupakan pengecualian. Sama seperti Chen Yuanliang yang dipromosikan menjadi alkemis tingkat keempat, dia hanya berada di tingkat pertama alam Yuan sejati. Lai Guang mirip dengan Chen Yuanliang, juga berada di level pertama alam Yuan sejati. Lu Chen dapat membunuhnya hanya dengan 1 jari. Guru, biar aku saja yang melakukannya. Chen Yuanliang berjalan mendekat dan berkata, ini adalah dendam pribadi antar alkemis, dan Paviliun Alkimia tidak akan menyalahkan Sekte Feixia. Chen Yuanliang, apakah kamu ingin bertarung denganku? Lai Guang berteriak bahwa dia bukan tandingan Lu Chen, tetapi dia tidak takut pada Chen Yuanliang. Mereka berada di level yang sama, jadi siapa yang takut pada siapa? Tidak, aku tidak suka berkelahi. Aku hanya suka memotong bola. Chen Yuanliang tertawa, lalu berbalik dan berkata kepada Lu Chen, Tuan, tahan dia, dan serahkan sisanya kepadaku. Bagus. Lu Chen membawa pisau besar dan berjalan ke arah Lai Guang. Tuan Lai, Anda harus mengakui kekalahan dan berhenti menolak membayar. Sungguh memalukan memaksa orang lain melakukan sesuatu. Kau berani. Berhenti, jangan ke sini, jangan ke sini. Lai Guang akhirnya panik, berpikir bahwa benda itu akan terputus, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatupkan kakinya dan keringat dingin pun keluar. Berhenti, sebuah suara yang agung terdengar. Tiba-tiba bumi berguncang dan angin serta awan berubah warna, seolah-olah ribuan pasukan hendak turun.
Sekelompok prajurit berlapis baja muncul, jumlahnya lebih dari 10.000 orang, dan mereka berlari ke sisi ini dengan langkah-langkah rapi. Para prajurit berbaju besi itu bukanlah orang biasa, masing-masing dari mereka memiliki basis kultivasi tingkat ke-7 dari alam Zenyuan atau lebih tinggi, dan beberapa bahkan setengah langkah ke alam transformasi spiritual. Kekuatan mereka begitu besar sehingga mereka dapat menghancurkan sekte seni bela diri. Kelompok prajurit lapis baja ini berhenti ketika mereka mencapai gerbang gunung, membentuk formasi pertempuran, dan menghadapi orang-orang dari sekte Feixia. Untuk sesaat, aura kesungguhan yang tak terlihat menyelimuti semua orang. Setelah beberapa saat, prajurit berbaju besi memberi jalan bagi mereka, lalu sekelompok kavaleri datang berlari mendekat. Ada hampir 100 prajurit kavaleri dalam tim itu. Aura mereka jauh lebih kuat daripada prajurit lapis baja yang berjalan kaki. Mereka semua adalah penguasa alam transformasi spiritual tingkat kedua atau ketiga. Pasukan kavaleri tiba di gerbang gunung dan berhenti, lalu orang sungguhan di belakang mereka muncul. Seorang pria parubaya berjubah brokat, menunggang kuda hitam, perlahan muncul. Bepergian bersama lelaki parubaya itu adalah 4 penjaga dengan aura menakutkan, semuanya adalah penguasa alam transformasi spiritual tingkat kelima. Tuan Suzhou, Lai Guang berteriak keras, gembira, penyelamatnya telah tiba. Pria parubaya itu tak lain adalah penguasa Dengzu, Su Chen. Lu Chen, Tuan Chen, kalian berdua harus mundur terlebih dahulu. Miao Yan mengedipkan mata pada Lu Chen, dan setelah Lu Chen dan Chen Yuanliang kembali, dia membungkuk pada Su Chen dan berkata, aku ingin tahu mengapa penguasa Suzhou datang ke gerbang Feixia. Saya mendengar bahwa urat nadi naga akan bangkit di gunung Feixia, jadi saya datang untuk menyelidikinya. Su Chen berkata dengan nada dingin. Sebenarnya, Su Chen datang untuk Lai Guang, tetapi dia tidak mengatakannya dengan lantang. Dia hanya mengarahkan ujung tombaknya langsung ke gunung Feixia untuk membangun otoritasnya atas orang-orang sekte Feixia terlebih dahulu. Bagaimana mungkin sebuah sekte militer bersedia membiarkan sekelompok prajurit datang untuk melakukan pencarian? Itu akan menjadi suatu aib dan penghinaan yang besar, dan mereka tidak akan pernah mampu mengangkat kepala mereka di hadapan sekte seni bela diri lainnya. Gunung Feixia adalah tempat sekte Feixia. Orang luar tidak dapat masuk dan keluar sesuka hati. Mohon maafkan saya, Tuan Suzhou. Miao Yan tidak bodoh. Tentu saja dia tahu alasan sebenarnya mengapa Su Chen datang, terutama untuk Lai Guang. Jika nadi naga gunung Feixia terbangun, istana kekaisaran pasti sudah mengirim orang untuk menyelidikinya. Apa hubungannya dengan gubernur? Tetapi Miao Yan masih berbicara dengan lembut dan sopan, dan tidak ingin berhadapan langsung dengan Su Chen.